Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah pertarungan jagoan dari Supreme Emperor Heaven dengan jagoan kerajaan iblis memperebutkan kota Li. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Wajah Qin Mu berubah hijau dan tubuhnya menjadi kaku. Darah dan dagingnya mengeras, tetapi masih belum ada gerakan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Qin Mu bangkit dan kembali ke dinding api untuk menempa pedang terbangnya tanpa perubahan ekspresi. Iblis perempuan di puncak gunung mengangkat kepalanya dan menyaksikan pemuda dari atas. Dia kemudian tiba-tiba berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Anak nakal penempa bahkan lebih jahat daripada saya. Saya tidak bisa memprovokasi dia. Pada saat itu, Huang Yu berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung. Ada seseorang yang membawa pisau panjang berdiri tegak di sana. Zhai Huali. Uap awan di atas kepala Huang Yu menguap, penglihatan terbentuk dari roh primordialnya yang menghembuskan ki yang vital ke dalam dan keluar. Pada saat ini, tatapannya mendarat pada orang di gunung dan awan uap tumbuh. Itu mendapatkan area setengah bidang. Ketika aku bertemu denganmu di medan perang, aku hampir mati di tanganmu. Aura Huang Yu naik secara dramatis, dan semangat juangnya meluap. Bahkan jika dia dikalahkan sebelumnya, dia tidak sedikit pun takut. Sebaliknya, semangat juangnya yang tak terbatas dinyalakan. Dia adalah maniak pertempuran dan tidak takut. Saya selalu mencari Anda untuk membalas dendam atas kehilangan saya. Huang Yu bersemangat. Semoga kakak senior memberiku kesempatan ini. Zhai Huali berbalik dan pandangannya tertuju padanya. Namun, mata iblis pada gagang pisau iblis di belakang punggungnya tidak terbuka. Kaki kanannya tiba-tiba bergeser, dan ujung kakinya menunjuk secara diagonal. Kakinya tidak berbaris saat dia mengarahkan kaki kirinya ke Huang Yu dan kaki kanannya ke wanita lain yang mendaki gunung. Dia muncul di depan mereka saat berikutnya. Ekspresi Huang Yu merosot, dan dia berkata dengan dingin, "Chen Yuan, jangan mengganggu masalah saya, kalau tidak, aku akan membunuhmu juga." Chen Yuan juga seorang praktisi seni ilahi dari Supreme Emperor Heaven. Huang Yu dan yang lainnya pertama kali bergegas menuju tempat kapak dan tombak menyeberang ketika mereka memasuki dunia meja pasir. Namun, ketika semua orang menuju ke sana, tempat itu kehilangan maknanya, jadi mereka semua bersembunyi. Satu-satunya yang tidak bersembunyi adalah Qin Mu. Dia berlari kencang di udara, dan karena kecepatannya yang tinggi, dia meninggalkan jejak awan sampai ke perbatasan dunia meja pasir, membimbing yang lain ke arahnya. Selanjutnya, Qin Mu tidak repot-repot bersembunyi dan mulai memalu besi, memikat banyak pakar iblis untuk mencoba memburunya. Dengan para ahli iblis sibuk, para ahli dari Kaisar Agung Surga memiliki kesempatan langka untuk berburu para ahli iblis yang ada di rute. Chen Yuan telah memperhatikan ini dan tetap waspada pada rute yang harus diambil untuk sampai ke Qin Mu. Dia menemukan Zhai Huali yang berdiri di puncak gunung dan juga melihat Huang Yu. Dengan gembira, dia meningkatkan gunung, berencana untuk bekerja dengan Huang Yu, praktisi kuat peringkat 3, untuk menyingkirkan ahli iblis. Kakak senior Huang Yu, Anda dan kakak senior Yu dia adalah murid dewa sejati Pang Yu sehingga Anda harus tahu bahwa situasi umum lebih penting. Chen Yuan menatap Zhai Huali dengan ekspresi muram. Dia kemudian menambahkan dengan sungguh-sungguh, duel ini bukan hanya tentang dendam pribadi Anda, juga bukan kesempatan bagi Anda untuk mengejar ekstrim dari jalur, keterampilan, dan seni ilahi Anda. Ini menyangkut kepemilikan kota Li dan nasib surga kaisar tertinggi kita. Tidak peduli apakah itu aku atau kamu, akan sulit bagi kita untuk berurusan dengan orang ini, tetapi bersama-sama kita bisa mengalahkannya. Aku tidak akan bekerja sama denganmu, jadi mundurlah. Huang Yi memiliki ekspresi tegas dan menggelengkan kepalanya. Melihat kita berdua adalah praktisi seni ilahi dari Supreme Emperor Heaven, aku tidak akan membunuhmu. Namun, jika Anda mengambil kesempatan untuk membunuh kakak senior Zhai Huali saat kita bertarung, jangan salahkan saya karena kejam. Huang Yu menjadi bersemangat dan auranya menjadi lebih intens. Zhai Huali, tolong bimbing aku. Kamu bukan lawanku. Yang disebut Dewa Muda sejati dari Supreme Emperor Heaven, Anda hanyalah lelucon di mata saya. Ekspresi Zhai Huali acuh tak acuh. Kalian tidak tahu arti sebenarnya dari menjadi dewa yang sejati. Anda pikir Anda ditakdirkan untuk menjadi satu hanya karena tubuh jasmani Anda mencapai tingkat Dewa Muda yang sejati. Anda tidak tahu bahwa Anda masih jauh. Ada 3 hal yang menjadikan Dewa Muda yang sejati, dan itu adalah tubuh jasmani, roh primordial, dan jalan. Kalian hanya mencapai 1, tapi aku berbeda. Pisau iblis di punggungnya bergetar lembut dan bersenandung. Dia berkata dengan santai, sebelum saya turun ke batas bawah, saya sudah mencapai 2, dengan hanya jalan saya yang masih kurang. Keturunan saya untuk menghormati Furi Luo karena tuan saya adalah kultivasi saya dalam mencari dao saya. Huang Yu, Anda terobsesi dengan jalan, keterampilan, dan seni ilahi sehingga Anda akan mencapai persyaratan kedua. Saya mengagumi tekad Anda ini jadi datanglah bersama, jangan kehilangan hidup Anda untuk apa-apa. Jangan meremehkan saya, jalan, keterampilan,
dan seni ilahi saya. Tanpa kehancuran, tidak akan ada penciptaan. Seseorang hanya bisa menjadi lebih kuat ketika bertemu seseorang yang lebih kuat. Army Vanquishing Mountain. Huang Yu melolong dan berlari ke depan dengan marah. Saat dia melakukannya, serangannya dilepaskan, dan keterampilan tinjunya berubah menjadi seni ilahi. Pada saat itu, penampakan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terakumulasi menjadi sebuah gunung. Saat berikutnya, mereka seperti bintang penakluk tentara. Tinjunya begitu deras sehingga angin dari mereka bisa menekan udara dan mengirim gelombang ledakan seolah-olah guntur bergemuruh. Langkah dari Huang Yu ini menunjukkan pencapaian menakjubkan dalam keterampilan tinju. Ketika dia bertarung dengan Zhai Huali di medan perang, dia menyadari kekurangannya dan ketika dia bertemu Zhai Huali sekarang, di bawah tekanan musuh yang kuat, dia benar-benar dapat meningkatkan dengan langkah lain. Seni ilahinya tentara Vanquishing Mountain akan mencapai kesempurnaan. Di belakang punggung Zhai Huali, pisau iblis itu tiba-tiba membuka matanya dan berputar, mengembang sambil mengubah warna darah. Zhai Huali mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pisaunya dan menebas gunung tentara yang menundukkan. Seketika, cahaya pisau meledak dan bertabrakan dengan penampakan tinju. Cahaya pisau memantul dan sepertinya berubah menjadi 10.000 lampu pisau dalam sekejap, membentuk gunung pisau yang menghancurkan Army Vanquishing Mountain. 10.000 lampu pisau tiba-tiba bergabung. Yang kemudian datang untuk kepala Huang Yu. Dia menggenggam tangannya untuk meraihnya, tapi pisau iblis itu tiba-tiba terbelah menjadi dua dan ekspresi Huang Yu sedikit berubah. Daging tumbuh di bawah ketiaknya dan dua tangan menggenggam lampu pisau kedua. Sebelum dia bahkan bisa menghela nafas lega, kedua pisau iblis itu terpisah menjadi 4. Huang Yu berteriak dengan marah dan lebih banyak daging menggeliat di bawah ketiaknya. 4 lengan lagi tumbuh untuk meraih lampu pisau yang menebasnya. Kemudian, dia tampak putus asa ketika 4 lampu pisau dipisahkan menjadi 8 untuk menebasnya. Lampu pisau baru menebas, dan Huang Yu menundukkan kepalanya, mencari orang-orang yang menghilang ke tanah. 4 luka panjang dan lurus muncul di wajahnya, tumbuh lebih panjang dan lebih besar. Zhai Huali mengguncang pisau iblisnya dan dengan lembut menyarungkannya di punggungnya sementara Huang Yu membelah menjadi beberapa bagian. Dia kemudian menatap Chen Yuan yang memiliki ekspresi muram dan perlahan-lahan bergerak mundur. "Pergilah, aku tidak membunuh seorang wanita," kata Zhai Huali acuh tak acuh. Chen Yuan masih tidak rileks dan terus bergerak mundur dengan tenang. Ketika dia 1 mil jauhnya, dia berbalik dan berlari mati-matian untuk hidupnya. Pada saat itu, otot-otot Zhai Huali menegang, dan dia berlari ke depan dengan semua kekuatannya. Dengan ledakan keras, dia melampaui kecepatan suara dan mengeluarkan pisaunya dengan kedua tangan untuk menebas lurus ke bawah, pisau itu langsung mencapai punggung Chen Yuan. Dia berbalik di udara, melempar pelet pedangnya yang melebar keluar. Bahkan sebelum pedang terbang itu bisa menembak, pisau itu memotongnya dari atas kepalanya. Zhai Huali berhenti dan mengambil pisaunya, berbalik untuk pergi. "Aku perlu orang dari lukisan itu melihat keterampilan pisau tuanku, jadi aku tidak bisa terluka dan harus membunuhmu dari belakang." Dengan ekspresi tenang, dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan sumber palu. "Wanita, begitu kau berbalik, cacatmu adalah yang terbesar. Jangan pernah tunjukkan punggungmu di depanku." Di belakangnya, Chen Yuan jatuh. Di sisi lain, gunung-gunung runtuh ketika dua sosok bertempur dengan sengit di antara mereka. Pegunungan dengan tebing seperti pisau ditembus dan dihancurkan menjadi runing, menghilang ke udara. Pertempuran berakhir dengan sangat cepat, dan Yu He menyentuh luka di wajahnya. Lawannya telah meninggal, tetapi dia masih melukainya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya pisau yang menyala dan menghilang di langit, lalu rajutan alisnya. "Zhai Huali, kamu dan Pandai Besi sama-sama mencolok, tapi aku tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa aku bisa mengalahkanmu." Dia berbalik untuk pergi. "Aku perlu menemukan saudara-saudari junior sebelum melenyapkanmu. Dunia meja pasir sangat luas, sehingga sulit untuk menemukan orang lain." Terjadi pertempuran di beberapa gunung. Para praktisi seni ilahi bertemu dengan para ahli ras setan, dan mereka secara alami menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh lawan mereka. Itulah mengapa setelah dua orang dari pihak yang berseberangan bertemu, pertempuran biasanya akan berakhir dalam waktu singkat. Praktisi seni ilahi akan mati atau lumpuh, membuat situasinya cukup suram. Namun, bahkan jika itu hanya untuk sementara waktu, itu sudah cukup bagi mereka untuk bertarung lebih dari selusin mil. Di mana-mana mereka melewati, gunung-gunung dipotong dan bahkan hancur. Kehancuran yang mereka timbulkan cukup mempesona. Bahkan ada beberapa yang menggunakan seni ilahi besar untuk menghancurkan area seluas 100 mil, yang menakutkan. Tentu saja, ini adalah dunia meja pasir dan bukan dunia nyata. Jika itu adalah dunia luar, meskipun para praktisi seni ilahi di 7 bintang realm tidak lemah, mereka tidak memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Tempat di mana kapak dan tombak bersilang adalah tempat yang tenang. Sang Hua mengatur perangkapnya dengan bersemangat dan berbaring dalam penyergapan.
Dia diam-diam menunggu musuh jatuh ke dalam jebakan mautnya. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 2 jam, gadis muda itu menjulurkan kepalanya keluar dari tempat persembunyiannya dengan 2 kepang panjang menjuntai ke bawah. 2 jam lagi berlalu, dan Sang Hua duduk di atas kepala kapak. Telapak tangannya menopang dagunya sementara dia mengayunkan kakinya dengan kebosanan total. 2 jam lagi berlalu, dan Sang Hua berbaring di kapak. Dia menatap langit sambil bertanya-tanya, di mana semua orang? Dia tiba-tiba duduk, sedikit gila. Kemana mereka semua pergi? Bukankah ini tempat di mana semua orang pasti akan bertarung? Tidak masalah apakah itu teman atau musuh, seseorang datang saja ke sini. Di luar dunia meja pasir, para dewa dan iblis memandang pertempuran di dalam dengan kegembiraan dan kegelisahan. Itu belum lama, tapi banyak pertempuran sudah terjadi. Ketika Qin Mu telah membunuh 3 setan dan berbaring di tanah sebagai mayat untuk memikat lawan keempat, sebagian besar dewa iblis tidak bisa membantu menjadi gugup. Mereka semua berkeringat dingin untuk iblis wanita yang bersembunyi di puncak gunung di dekatnya. Untungnya, dia tidak ditipu dan hanya berbalik untuk pergi. Sebagian besar dewa iblis menghela nafas lega. "Tuanku, dia benar-benar penerusmu," kata dewa harimau hitam dengan penuh semangat. Saint Wardcutter tanpa ekspresi sementara Fu Riluo tersenyum. Tatapan mereka bertemu sebelum bergeser. Ketika semua orang melihat Zhei Huali membunuh 2 ahli muda, Huang Yu dan Chen Yuan, dengan 2 pisau, sebagian besar Dewa Maha Kaisar Surga tidak bisa membantu mengeluarkan keringat dingin. Mereka benar-benar khawatir terhadap praktisi seni ilahi lainnya dari surga Kaisar tertinggi. Namun, yang paling khawatir masih ayah Sang Hua, Dewa Sang Ye. Dia mencengkeram erat tangannya, telapak tangannya berkeringat. "Putri yang baik, jangan keluar, tetaplah di sana dengan patuh." Dewa Sang Ye menatap dengan intens ke tempat kapak dan tombak menyeberang dan melihat Sang Hua melompat turun dari kapak. Ekspresinya tidak bisa membantu berubah, dan dia meneriakkan pada dirinya sendiri, "Jangan pergi, jangan pernah keluar." Sang Hua berlari keluar. "Jangan bertemu musuh, jangan bertemu musuh." Seorang iblis perempuan langsung menuju ke arahnya. Dewa Sang Ye hampir pingsan. Dia akan mati. Tiba-tiba, Sang Hua tampak merasakan sesuatu dan berhenti mengikuti jejaknya. Iblis perempuan di depan juga merasakan bahaya dan segera berhenti. Dengan gunung yang tidak tinggi tetapi terjal memisahkan mereka, mereka mengeksekusi seni ilahi mereka. Itu terjadi hampir pada saat yang sama, masing-masing mencetak di gunung di depan mereka. Seni ilahi yang kejam dari kedua wanita itu bertabrakan, dan setelah hening sesaat, gunung itu hancur dan debu naik ke langit seperti kabut. Di dalamnya, tanda rune mulai hancur dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya terang seolah-olah mereka meledak kembang api. Kedua wanita itu tidak bisa melihat satu sama lain, dan pelet pedang dan pisau mereka terbang keluar dari lengan baju mereka untuk mengelilingi tubuh mereka yang indah. Pedang terbang yang bagus dan pisau melengkung berkibar di sekitar pakaian mereka seperti kunang-kunang menari di langit. Sang Hua telah belajar dari ayahnya, Dewa Sang Ye, jadi yang dia tahu adalah keterampilan pedang. Iblis perempuan di sisi lain adalah murid pisau iblis Fu Luotuo, jadi dia mengembangkan keterampilan pisau. Mereka menyentuh satu sama lain pada saat yang sama, dan mereka seperti 2 kupu-kupu yang terbang di sekitar satu sama lain ketika pelet mereka berputar. Pisau dan pedang yang tak tertandingi berbenturan, dan percikan meledak. Keterampilan pedang God Sang Ye, kau adalah Sang Hua. Keterampilan pisau iblis Fu Luotuo, Anda Bei Yi. Kedua gadis itu segera mengenali keterampilan masing-masing. Di antara lampu pisau dan bayangan pedang, 2 gadis anggun melepaskan seni ilahi mereka dari jarak dekat. Sebuah cahaya pisau menembus melalui Divine Art, dan cahaya pedang menyapu rambut. Cahaya terang yang dilepaskan oleh pelet yang bergulir menerangi mata mereka dan menyinari tubuh mereka. Meskipun tubuh jasmani mereka tampak halus, mereka memiliki energi yang bahkan melampaui Qin Mu. Ketika mereka melihat satu sama lain, tubuh mereka sudah bereaksi sebelum mereka bahkan dapat membentuk pikiran. Dengan telapak tangan, siku, bahu, kaki, dan lutut, mereka menyerang lawan mereka seperti badai yang mengamuk. Kedua gadis itu mendengus dan menderita karena gerakan yang lain, jatuh dari kembang api. Mereka berguling menuruni gunung seperti karung yang compang-camping dan hanya berhenti setelah sekitar 6-7 mil. Kedua gadis itu pergi mengitari gunung dan berjuang melewatinya. Getaran tali busur menciptakan suara yang tajam saat gunung ditusuk, mendapatkan banyak lubang. Saat keduanya berlari dengan kecepatan tinggi untuk menghindari panah, pedang, dan pisau satu sama lain, Sang Hua tiba-tiba melihat kapak dan tombak besar. Mereka benar-benar telah kembali ke tempat di mana 2 senjata besar disilangkan. Salah satu gadis berlari cepat ke kapak besar sementara yang lain melompat ke tombak hitam. Mereka bergerak seperti ular sambil saling menyerang. Ketika mereka akhirnya bertarung hingga ke puncak 2 senjata suci, kedua gadis itu tiba-tiba jatuh seperti bintang jatuh setelah melakukan semua jenis gerakan di udara. Sang Hua buru-buru melihat dan melihat Bei Yi jatuh ke dalam jebakan yang dia buat sebelumnya.
Dia kemudian segera mengaktifkan formasi pelet pedang yang telah dia atur. Sebagai satu-satunya anak Dewa Sang Ye, Sang Hua dapat memiliki apapun yang diinginkannya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki pelet pedang seperti Qin Mu, dia tidak merasakan kekurangan pelet pedang. Dia telah menempatkan 7 dari mereka dalam diagram pedang 7 bintangnya. Praktisi seni ilahi dari Kaisar Agung Surga terlalu malas untuk menumbuhkan aljabar, jadi mereka menggunakan metode paling sederhana dan itu adalah menyalin diagram pedang yang ditinggalkan para leluhur. Dengan memurnikan harta menurut metode yang ditinggalkan, waktu yang mereka selamatkan dapat digunakan untuk budidaya. Seven Star Sword Diagram adalah salah satu formasi tersebut. Seven Star Sword Picture tidak terlalu rumit dan banyak praktisi seni ilahi hanya menyalin diagram pedang. Kekuatan mereka tidak besar, tetapi dengan 7 pelet pedang, itu bukan masalah kecil. Sang Hua bertindak tanpa berpikir. Swos, swos, swos. Busur melengkung menembakkan banyak lampu panah ke diagram pedang. BIY diblokir kiri dan kanan, mempertahankan keras terhadap serangan, tetapi saat berikutnya, pelet pedang dari tangan Sang Hua terbang keluar dan pedang terbang membentuk garis. Yang pertama menusuk menembus jantung alis iblis, kemudian yang kedua mengikuti setelahnya, dan begitu pula yang lain. Beberapa ratus pedang terbang satu demi satu dari belakang kepalanya. Tubuh BIY berubah kaku saat dia ditelan oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari Seven Star Sword Diagram. Saya menang? Sang Hua tertegun, dan kepercayaan dirinya mendapat dorongan besar. Dia menyingkirkan gambar pedang 7 bintangnya dan pelet pedangnya, meninggalkan tempat di mana kapak dan tombak menyeberang untuk terus mencari lawan. Di luar dunia meja pasir, keringat Dewa Sang Ye turun seperti hujan. Dia adalah dewa dan berpengalaman, jadi dia secara alami tahu bahwa putrinya telah menang karena keberuntungan. Sang Hua mungkin telah mengalami pembantaian dan berlatih dengan tekun untuk waktu yang lama sementara mengalami banyak perjuangan hidup dan mati, tapi dia masih kalah dengan BIY, ahli setan ini yang telah terlibat dalam ratusan pertempuran. Pengalamannya adalah setetes di lautan dibandingkan. Mengalahkan BIY adalah acara yang beruntung, tapi dia tidak bisa menang karena keberuntungan setiap saat. Jika dia bertemu dengan pakar iblis lain, bukankah kerabat terakhirnya akan terbunuh di depannya? Tiba-tiba, Dewa Sang Yi diam, tertegun saat ia mengamati dunia meja pasir. Di dalamnya, beberapa pertempuran lain telah berakhir, dan jumlah ahli iblis telah berkurang secara signifikan. Hanya 2 orang yang tersisa, murid Fu Riluo, Zhe Huali dan murid sejati iblis sumo lainnya, Jiang Yi. Para ahli muda dari Kaisar Agung Surga dibiarkan bersama Qin Mu, Yu He, Sang Hua, dan Xu Yao. Yu He menemukan Xu Yao dan mereka berdua bekerja bersama untuk membunuh praktisi yang kuat dengan keuntungan jumlah. Tentu saja, sebagian besar musuh masih dibunuh oleh Qin Mu, perontok gandum. Itu karena dia telah membunuh 3 ahli iblis berturut-turut sehingga para praktisi seni ilahi dari Supreme Emperor Heaven dapat memperoleh keuntungan. Kemampuan Jiang Yi sangat tinggi, tetapi luka-lukanya cukup serius setelah bertarung langsung dengan lawan, sehingga kekuatan pertempuran yang tersisa tidak terlalu tinggi. Mungkin ini akan cukup untuk kelangsungan hidup Sang Hua. Namun, Yu He dan Xu Yao juga tampaknya terluka. Hati Tuhan Sang Ye bergetar lagi. Dia menyaksikan putrinya berlari ke arah anak nakal penempaan. Sementara itu, di perbatasan dunia meja pasir, Zhe Huali membawa pisau iblis seperti rahib pertapa, berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak menggunakan seni ilahi sehingga kecepatannya tidak cepat. Langkah kakinya sepertinya diukur secara akurat oleh penggaris dan setiap langkah yang diambilnya tepat 1 kaki. Panjang masing-masing sama persis, tidak 1 inci lebih panjang atau 1 inci lebih pendek. Ini adalah aturan keterampilan pisaunya. Para ahli ras iblis biasanya terbuka, dan gerakan mereka mencolok dan besar, tidak diremehkan oleh hal-hal sepele. Mereka akan meledak dengan kekuatan pertempuran yang menakjubkan tanpa peringatan. Tapi Zhe Huali telah belajar dari Divine Knife Luo Wushuang, sebuah eksistensi yang merupakan dewa pisau. Keterampilan pisau Luo Wushuang sangat ahli dalam perhitungan dan memiliki praktik yang menakjubkan. Zhe Huali tumbuh di bawah ajaran seperti itu sehingga dia berbeda dari praktisi seni ilahi dari Kaisar Agung Surga. Meskipun dia telah turun ke Supreme Emperor Heaven di bawah perintah dan menjadi murid Fu Riluo, dia tidak mempelajari kepahlawanan yang tak terkendali dari tuan barunya. Dia masih menggunakan aturan yang dia pelajari dari Luo Wushuang untuk menahan kata-kata dan tindakannya, bertindak sopan dan sopan setiap saat. Dia datang ke dinding api dunia meja pasir dan mengangkat kepalanya. Punggung Qin Mu menghadapnya. Pemuda itu mengangkat pedang untuk memeriksa keahliannya dalam cahaya nyala api. Berbeda dengan kehati-hatian Zhe Huali, pemuda itu memiliki kepahlawanan yang tidak terkendali seperti Fu Riluo. Sosoknya ketika mengangkat pedangnya memiliki semacam sikap heroik. Mengagumi pedang di depan api adalah emosi heroik yang tidak bisa dipelajari. Jantung Zhe Huali hanya bisa berdetak lebih cepat. Namun, dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Pada saat itu, pemuda dengan pedang itu sepertinya telah mendengar kecepatan detak jantungnya berubah,
karena dia menundukkan kepalanya dan memandangnya dari sudut matanya. Namun, Zhai Huali segera menyadari bahwa pemuda itu tidak memandangnya dari sudut matanya. Sebaliknya, dia melihat pedangnya dan menggunakan permukaan seperti cermin untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya. Alasan dia membuatnya tampak seperti dia menatapku dari sudut matanya adalah untuk membuang penilaianku. Jika saya mengambil kesempatan untuk bergerak, penilaian saya akan salah dan dia akan menang. Zhai Huali mengangkat alisnya sedikit. Jika para ahli seperti mereka membuat penilaian yang salah dari gerakan semeni tubuh musuh, musuh tidak akan melepaskannya. Terkadang, kemenangan atau kekalahan datang dari kesalahan yang paling sederhana. Dia sangat berpengalaman sehingga tidak sesuai dengan usianya. Zhai Huali menarik napas dalam-dalam dan mendorong bahunya kembali. Pemuda inilah yang tidak bisa dilupakan oleh tuannya, Divine Knife. Dia adalah seseorang yang dia bahkan harus menunjukkan keterampilan pisaunya. Zhai Huali tiba-tiba membungkuk pada Qin Mu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuanku adalah Luo Wushuang." Qin Mu berbalik dan meletakkan pedang di tangannya di atas meja peleburan. "Aku tahu, aku ingat dia." Zhai Huali tidak bangun dan terus berkata, "Tuanku mengatakan bahwa jika aku bertemu denganmu, aku perlu memintamu untuk melihat keterampilan pisau yang telah ia dirikan." Ketika dia membungkuk, mata iblis pada pisau iblis di belakang punggungnya tiba-tiba terbuka, dan berdarah mata vertikal berputar-putar. Pandangannya tertuju pada pemuda itu. Qin Mu tersenyum dan meletakkan telapak tangannya di atas meja peleburan. Pedang terbang mengalir kepadanya seperti pasir halus dan berkumpul di bawah telapak tangannya, membentuk bola bundar sempurna yang seukuran ibu jari. "Saya juga ingin melihat keterampilan pisaunya sangat." Qin Mu memegang pelet pedang di tangannya dan berkata, "Anda akan mengeksekusi keterampilan pisaunya atas nama dia sehingga Anda menyapa saya, tapi itu karena Anda menghormati dia dan bukan karena kamu menghormatiku, bukankah begitu?" Zhai Huali menegakkan punggungnya dan mengangguk. Qin Mu tersenyum ringan. Dia mengeksekusi pisaunya dengan satu tangan, jadi apakah kamu sudah mempelajari skill pedangnya dengan satu atau dua tangan juga? Qin Mu tidak melewatkan perubahan menit dalam ekspresinya dan memperhatikan reaksinya. Senyum di wajahnya semakin lebar. "Zhai Huali, kamu bisa mengeksekusi keterampilan pisaunya untuk menunjukkan kepadaku." Zhai Huali langsung merasakan tekanan tak terlihat menekan hati Dao-nya. Qin Mu telah bertanya kepadanya apakah dia menguasai satu atau dua lengan, dan ini telah memberi tekanan besar pada hati Dao. Ini karena Luo Wushuang adalah pisau ilahi satu bersenjata. Jika dia menguasai keterampilan dengan satu tangan, itu berarti bahwa lengannya yang lain akan berakhir sia-sia. Jika dia tidak menggunakan lengan itu dalam pertempuran, tidak peduli apa divine art yang dia jalankan, mereka tidak akan pernah cocok dengan keterampilan pisaunya. Dalam hal ini, ia akan memiliki kekurangan besar. Di luar dunia meja pasir, mata Santo Woodcutter berbinar dan dia melirik Dewa Harimau Hitam di sampingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kerangka pikirannya jelas sangat kuat, menekan Zhai Huali pada saat mereka bertemu, jadi mengapa Anda mengatakan kerangka pikirnya lemah? Dewa Harimau Hitam menutupi telinganya dan merintih dalam keluhan. Kerangka pikirnya benar-benar sangat lemah, ekspresinya terus berubah secara drastis. "Benar, tuanku, bukankah kau juga mengatakan dia memiliki emosi yang melenting dan bahwa pengembangan kerangka pikirnya terlalu lemah?" Ekspresi Saint Woodcutter tidak berubah. "Aku tidak, jangan bicara omong kosong, kamu salah dengar." Dewa Harimau Hitam cemberut, dan urat nadi muncul di dahi Saint Woodcutter. Dewa Harimau Hitam kemudian segera melihat ke bawah dan tertawa. Harimau kecil inilah yang salah dengar. Alasan mengapa Qin Mu selamat kemungkinan besar karena dia adalah bajingan beruntung seperti Sang Hua juga. Para ahli iblis yang datang untuk membunuhnya mungkin dicegat oleh para ahli muda dari Kaisar Agung Surga dalam perjalanan. Mereka berjuang sampai mati, dan sebagai hasilnya, pemuda yang menempa itu bisa hidup. Xu Yao memandang Qin Mu, mengerutkan kening. Dia tersenyum hangat. "Saudara senior Qin yang mengirik biji-bijian, Anda tidak menempa lagi." Qin Mu tersenyum kepada mereka berdua untuk mengakui mereka, dan senyum di wajah Yu He menghilang. Xu Yao juga pura-pura tidak melihat apa-apa. Di sisi lain, Sang Hua bergegas mendekat dan bertanya, "Apakah pedangmu sudah selesai?" Qin Mu mengangguk dan tersenyum hangat padanya. "Saudari Hua, pedang sudah selesai." Matanya berbinar. "Bagaimana kekuatannya?" Baru saja, Zhai Huali mengatakan bahwa tuannya memintanya untuk mengeksekusi keterampilan pisaunya agar aku bisa melihat, jadi aku masih belum punya waktu untuk menguji pedangku. Saya tidak tahu seperti apa kekuatan mereka. Mereka berdua kemudian berbisik tentang cara menguji pedang. Yu He tahu dia menghadapi musuh terbesarnya dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya, untuk tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Tatapannya mendarat pada Jiang Yi dan Zhai Huali, dan dia berkata dengan suara rendah, "Saudara junior Xu Yao, Anda harus berurusan dengan Jiang Yi sementara saya akan menghadapi Zhai Huali. Saya tidak berpikir saya bisa mengalahkannya, tetapi cedera Jiang Yi lebih berat, begitu cepat singkirkan dia dan datang untuk membantu saya."
Xu Yao menarik napas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior, jangan khawatir, serahkan Jiang Yi padaku." Tatapan Zhai Huali berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, "Saudara senior Jiang Yi, apakah kamu memilih yang kuat atau yang lemah? Menggunakan yang lemah untuk menghentikan yang kuat dan menggunakan yang kuat untuk menyerang yang lemah, ini adalah seni perang." Jiang Yi tertawa, dan kepahlawanannya mengalir ke awan. "Aku akan menghentikan yang kuat dan kamu akan membunuh yang lemah. Nanti, kami saudara-saudara dapat bekerja bersama untuk mencapai kemenangan." Zhai Huali memiliki ekspresi sedih. "Luka Anda sangat berat, Anda mungkin mati. Jangan meremehkanku. Saya belajar dari iblis sejati Shumo dan belum mengeksekusi pengorbanan iblis surgawi saya." Jiang Yi tertawa keras. "Jangan khawatir, aku akan hidup." Dia berjalan menuju Qin Mu. Yu He dan Xu Yao tertegun. Jiang Yi jelas mengatakan dia akan menghentikan yang kuat dan membiarkan Zhai Huali membunuh yang lemah, jadi mengapa dia berjalan menuju Qin Mu? Mungkinkah iblis menjadi gila dan berpikir bahwa Qin Mu kuat ketika mereka lemah? Hati-hati dengan tipuan. Yu dia berbisik pelan. Xu Yao mengangguk dan menatap Zhai Huali yang sedang berjalan. Di sisi lain, Qin Mu memandang Jiang Yi dan sedikit mengernyit. "Saudari Hua, tunggu sebentar, biarkan aku menguji pedangku." Sang Hua mundur selangkah, dan Qin Mu mengetuk satu jari di jantung alisnya. Pelet pedang melayang, mendekati keningnya. Tiba-tiba, suara Fu Riluo datang dari luar angkasa dan bergema di seluruh dunia tabel pasir. "Kami telah kalah. Serahkan Li Siti, pegang tanganmu." Tidak masalah apakah itu di dalam atau di luar dunia meja pasir, semua orang terpana. Bahkan dewa-dewa surga kaisar tertinggi tidak bisa tidak terkejut dan senang. Ekspresi Jiang Yi penuh dengan rasa tidak percaya, dan dia mengangkat kepalanya untuk berteriak, "Aku belum mati, jadi mengapa kamu mengatakan kita telah kehilangan? Fu Riluo, saya tidak akan menerima perintah Anda." Di luar angkasa, wajah besar Fu Riluo menutupi langit dan menatapnya dengan dingin. "Berat, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Shumo, letakkan muridmu di tempatnya dan buat dia cepat mengakui kekalahan sehingga dia bisa keluar." Iblis sejati Shumo mengerutkan kening dan berkata, "Jiang Yi, itu dianggap bahwa kita telah kehilangan babak ini. Akui kekalahan dengan Zhai Huali." Jiang Yi tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak, "Begitu banyak saudara yang telah mati untuk mengambil Li Siti dan Anda membuat saya pergi seperti ini? Tuan, Anda mungkin mau, tetapi saya tidak." Shumo tidak berdaya dan berkata kepada Fu Riluo, "Saudara senior, saya tahu kebijaksanaan Anda tidak ada bandingannya, tetapi tidak baik mengakui kekalahan seperti ini dan membuang Li Siti, kan?" Fu Riluo menatapnya dengan dingin. "Membuang kota Li jauh lebih baik daripada membuang nyawa para murid kita. Kami sudah kalah dalam pertempuran ini. Pengorbanan iblis surgawi." Jiang Yi mendesis, dan semua kultivasinya meledak. Seketika, lautan darah di dunia meja pasir mendidih. Mayat membusuk yang tak terhitung jumlahnya menumpuk untuk membentuk altar pengorbanan besar yang terbuat dari daging dan darah. Jiang Yi berdiri di atasnya sebelum bergegas ke arah Qin Mu sambil berteriak dengan keras, "Aku tidak akan mati, iblis tidak akan kalah." Sebuah cahaya pedang menerobos udara, memukau semua penonton. Itu menembus lautan darah dan melintas di jantung alis iblis muda. Cahaya pedang menutupi 10 mil dari langit. Qin Mu menurunkan jari pedangnya dari jantung alisnya, dan cahaya pedang menyusut kembali menjadi pelet pedang yang datang terbang kembali. "Zhai Huali, langkah ini disebut pembukaan bencana," katanya acuh tak acuh. "Zhai Huali, kamu bisa membawa mayat ini kembali untuk tuanmu untuk melihat keterampilan pedangku." Zhai Huali memandangi mayat yang jatuh dari altar pengorbanan. Kebencian di matanya meledak, dan 2 aliran air mata berdarah mengalir di pipinya. Auranya tiba-tiba menjadi kasar juga. Rambutnya tergerai ke atas dalam amarah, dan dia tidak bisa berhenti berteriak. "Akui kekalahan." Suara dingin Fu Riluo datang dari luar angkasa. "Kamu bukan awan yang cocok untuk mereka berempat." Zhai Huali berteriak keras dan mengambil langkah lain menuju Qin Mu. "Akui kekalahan." Dari luar angkasa, suara Fu Riluo menggelegar seperti guntur. "Keterampilan pisaumu bagus, tepat, dan penuh perhitungan. Namun, kerangka pikir Anda sudah dalam kekacauan, sehingga Anda akan cepat kehilangan dan mati lebih cepat. Teman dekat Anda sudah mati sehingga Anda harus membalas dendam untuk mereka. Jika kamu tidak membalas dendam dan menyerahkan hidupmu, kamu tidak akan lebih dari seorang lelaki yang tidak sopan." Ekspresi Zhai Huali berubah, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pisaunya dengan tangan kiri. Di luar dunia meja pasir, Fu Riluo mengerutkan kening, tapi dia tidak bergerak untuk menghentikan Zhai Huali yang ada di dunia meja pasir. Tanah itu diciptakan oleh dia dan Saint Woodcutter, jadi jika dia ikut campur, Saint Woodcutter di sisi lain juga akan ikut campur. Jika itu terjadi, segalanya akan menjadi kacau tanpa harapan, dan dia tidak bisa memastikan kesuksesan. Sudut-sudut mata Zhai Huali berkedut, dan mata iblis di gagang pisau iblis menjadi asing dan asing. Lokasi di mana itu menatap bukan Qin Mu, tapi lengan kanan Zhai Huali.
Zhe Huali mengangkatnya bersama pisau. Qin Mu benar, dia tidak bisa melaksanakan keterampilan pisau Luo Wushuang dengan sempurna. Jika dia ingin melakukan itu, dia perlu memotong lengan kanannya. Jika tidak, itu akan menjadi beban baginya. Wajah Zhe Huali berkedip dengan banyak emosi. Kemudian, cahaya pisau menebas tanah. Aku kalah. Dia pingsan dan berlutut di tanah. Tapi dia tidak berlutut ke Qin Mu atau Yu He dan yang lainnya. Tidak, dia berlutut di hadapan mayat Jiang Yi. Zhe Huali membungkuk dan bangkit. Dia mengambil mayat Jiang Yi dan memutar kepalanya. Aku sudah melihat skill pedangku, tapi aku tidak akan membiarkan tuanku melihatnya karena aku ingin membunuhmu secara pribadi dan membalas dendam untuk teman dekatku. Qin Mu mengangguk dengan serius. Jika hari itu tiba, aku akan mati tanpa penyesalan. Zhe Huali berjalan menuju dinding api. Pisau iblisnya terbang dan memotongnya terbuka, membuka jalan keluar. Zhe Huali membawa Jiang Yi keluar, dan tubuh mereka lenyap. Sudut mata Qin Mu berkedut, tindakan Zhe Huali membuatnya sedikit gelisah. Zhe Huali tidak kalah dengan dia, dan keterampilan pisau yang digunakan untuk memotong lautan api sangat indah. Tubuh jasmaninya, kekuatan sihir, roh primordial, dan bahkan keterampilan pisaunya yang menunjukkan pencapaiannya di jalur, keterampilan, dan seni ilahi semua tidak kalah dengan yang dimiliki Qin Mu. Tubuh jasmaninya bahkan jauh lebih unggul. Di luar dunia meja pasir, Dewa Harimau Hitam menangkap ekspresinya dan segera menjadi bersemangat. Tuanku, tuanku, apakah kamu melihat itu? Sudut-sudut mata bocah ini sering berkedut dan ekspresinya terus berubah luar biasa, berkedip antara jernih dan gelap. Dia bahkan kadang-kadang menangis dengan takjub, kerangka pikirnya jelas tidak baik. Saint Woodcutter menatapnya, dan ekspresi Dewa Harimau Hitam berubah. Dia buru-buru menutupi telinganya. Saint Woodcutter mengulurkan telapak tangannya dan menangkap gagang kapak ilahi. Pada saat yang sama, Fu Riluo mengulurkan tangannya untuk memegang tombak iblisnya. Keduanya mengeluarkan senjata. Qin Mu yang berlokasi di dunia tabel pasir segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Ruang mulai runtuh dari tempat kapak dan tombak telah bersilangan. Semuanya menyusut terus-menerus, menelan gunung yang megah. Cepat, pergi! Qin Mu menarik Sang Hua tanpa penjelasan dan tanda indah muncul di sekitarnya. Mereka berputar-putar ketika dia berkata, "Saudari senior Yu He, saudari senior Xu Yao, cepat datang kepada saya." Yu He dan Xu Yao masih berdiri linglung dan menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka tampaknya belum kembali ke akal sehat mereka. Ruang yang runtuh secara bertahap mendekati mereka, dan Qin Mu mengertakkan giginya saat dia mengeksekusi teleportasi Divine Art-nya. Dengan cepat, dia menghilang bersama Sang Hua. Keringat dingin muncul di dahi Yu He dan Xu Yao. Di dalam ruang yang runtuh menyembunyikan kekuatan tabrakan antara kapak suci Saint Woodcutter dan tombak iblis Fu Riluo. Kekuatan ini telah menciptakan dunia meja pasir sebelumnya, mengubah sebuah plaza yang 100 meter kali 150 meter menjadi dunia yang luas dengan ribuan mil pegunungan. Kehancuran dunia itu pasti akan melepaskan kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan kapak ilahi dan tombak iblis. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh para praktisi seni ilahi dari 7 bintang realm. Mereka kemungkinan besar akan menguap sampai tidak ada yang tersisa dari jiwa mereka. Mungkinkah Qin Mu yang memanggil kita sekarang ingin membawa kita keluar? Baru sekarang mereka mulai menyesal. Mereka tercengang oleh cahaya pedang Qin Mu dan menjadi linglung, sehingga mereka tidak mendengar apa yang dia coba katakan setelah itu. Ketika mereka sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, cahaya menyala oleh mereka, dan Qin Mu tiba-tiba muncul di samping mereka. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar mereka dan meledak dengan cahaya. Yu He dan Xu Yao merasakan dunia berputar untuk waktu yang lama. Ketika mereka akhirnya menginjak tanah, mereka membuka mata mereka untuk melihat dan menyadari bahwa mereka telah keluar dari alun-alun. Bergerak, teriak Qin Mu dan berlari ke depan. Bersembunyi di balik istana besar. Yu He dan Xu Yao buru-buru mengikutinya ke tempat Sang Hua sudah bersembunyi. Ketika mereka berempat bersatu kembali, Qin Mu berjongkok, menutup matanya, membuka mulut, dan menutupi telinganya. Sang Hua segera melakukan hal yang sama saat melihat tindakannya. Sebelum Yu He dan Xu Yao bahkan bisa berpikir untuk melakukan hal yang sama, gelombang mengerikan muncul dari pusat alun-alun dan lampu terang yang tak tertandingi bersinar. Dalam sekejap, mereka menjadi buta, dan ketika mereka menutup mata, 2 garis air mata berdarah mengalir di wajah mereka. Selanjutnya, gelombang yang terbentuk oleh runtuhnya ruang menyerbu mereka. Tubuh Yu He dan Xu Yao ditarik lebih lama dan lebih lama seolah-olah mie. Suara mengerikan terdengar sesaat sebelum telinga mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Itu anehnya diam. Darah hangat mulai mengalir keluar dari telinga mereka. Di atas istana besar, para dewa surga kaisar tertinggi melepaskan kekuatan dewa mereka dan mengangkat dinding cahaya ilahi, menghalangi energi yang meledak keluar dari ruang yang runtuh. Meski begitu, kedua pemuda itu sangat tersiksa. Di sisi lain, Qin Mu dan Sang Hua yang berjongkok tidak banyak terpengaruh.
Setelah cahaya menyebar dan ombak pergi ke kejauhan, mereka berdua menutup mulut dan membuka mata. Yu He dan Xu Yao mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk dan tergeletak tak bergerak. Ketika mereka bangun, kedua wajah mereka berlumuran darah. Mereka berdua tidak bisa mendengar atau melihat apapun. Kakak senior dan kakak laki-laki masih terlalu muda dan belum mengalami hal seperti ini. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan maju untuk memeriksa mereka berdua. Aku telah menemukan sesuatu yang mirip dengan ini sebelumnya dan tahu apa yang akan terjadi jika aku berada di dekat tempat dewa dan iblis bertarung. Mereka tidak terlalu terluka. Saya akan memperbaiki beberapa obat untuk mereka nanti untuk menumbuhkan kembali selaput mata dan gendang telinga mereka. Sang Hua khawatir. Apa yang terjadi? Selaput mata mereka terbakar dan gendang telinga mereka sobek. Itu bukan masalah besar. Qin Mu membalik-balik karung Taoti untuk mencari bahan obat. Jika mata mereka meledak dan tulang-tulang di telinga mereka patah, aku tidak akan bisa menyembuhkannya. Pada titik itu, bahkan otak pun akan digoreng. Selaput mata mereka tidak sepenuhnya terbakar dan gendang telinga mereka hanya memiliki lubang kecil yang menusuk, sehingga mereka masih bisa tumbuh kembali. Tubuh saudari senior Yu He dan tubuh senior saudari Xu Yao memang kuat, lebih kuat dari saya. Jika itu aku, selaput mataku akan terbakar habis. Sang Hua menjulurkan lidahnya dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa hampir setengah bangunan di kota Li hancur. Di mana-mana ada rumah dan pavilion yang runtuh. Banyak iblis telah jatuh ke lantai dan berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Fu Riluo mengeluarkan tombak iblisnya dan ketiga wajahnya berteriak serempak. Seseorang harus selalu menghormati taruhan. Semua iblis, dengarkan dan tinggalkan kota. Junior Brother Shumo, bawa semua orang keluar dari Li City. Para dewa iblis menerima perintah mereka dan menahan iblis mereka sendiri dalam persiapan untuk mundur. Guru Surgawi, hari ini bukanlah hari yang baik untuk bertarung denganmu. Kami akan melanjutkan hari lain. Tidak masalah, tidak masalah. Fu Riluo melompat turun dari istana dan memimpin semua orang pergi. Qin Mu pada waktu itu sedang memperbaiki pil untuk mengobati Yu He dan Xu Yao. Ketika dia melihat Fu Riluo berjalan keluar dari sudut matanya, dia buru-buru menatapnya dan tidak bisa tertegun. Dia melihat bagian belakang kepala Fu Riluo memiliki rambut keriting yang tebal dan tidak memiliki wajah keempat. Sebaliknya, dua telinga yang tajam ada di sana, dan mereka sangat lurus. Dia hanya memiliki 3 wajah. Seperti itu, Qin Mu menyelesaikan salah satu pertanyaan yang menggerogoti hatinya. Sejak dia melihat Fu Riluo, dia ingin tahu berapa banyak wajah yang dimiliki iblis. Dia terus memikirkannya dan akhirnya mendapatkan jawabannya. Fu Riluo merasakan tatapannya dan memutar lehernya untuk menunjukkan wajah yang tersenyum. Dia berkata dengan santai, "Namamu Qin Mu? Pandai besi Qin Mu?" Pemuda itu akan mengatakan sesuatu ketika sosok melintas di depannya dan Saint Wardcutter muncul di depannya, menghalangi garis pandang Fu Riluo. Qin Mu masih mengeluarkan kepalanya dari belakang dan berkata sambil tersenyum. "Ya, nama saya adalah Qin Mu. Saya memberi hormat kepada Dewa Iblis Fajra." "Kamu mengerti bahasa iblis?" Fu Riluo memang berarti Fajra. Fu Riluo mengangguk dan berkata dengan makna yang dalam, "Kamu dan aku ditakdirkan, jadi kita akan bertemu lagi." Setelah selesai, dia berbalik dan berjalan pergi. Zhei Huali, tindak lanjuti. Zhei Huali membawa mayat Jiang Yi sambil mengikuti Fu Riluo. Ketika dia melewati Qin Mu, dia menoleh untuk menatapnya. Qin Mu sedang memurnikan pil, tapi dia buru-buru mengangguk mengakui. "Kakak senior Zhei Huali, mari kita bertemu lagi jika kita punya kesempatan." Tanpa ekspresi, Zhei Huali pergi bersama Fu Riluo. Dewa Harimau Hitam melompat turun dari istana dan melirik Qin Mu sebelum melirik Saint Wardcutter. Kapak besar dewa telah disingkirkan di suatu tempat sementara dia mengamati teknik tangan Qin Mu dalam memurnikan pil. Dewa-dewa lain juga melompat turun dan berkumpul di sekitar mereka. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dikatakan serta banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Namun, mereka semua menjaga diri. Sebelum Saint Wardcutter berbicara, tak satu pun dari mereka berani menyuarakan apapun terlebih dahulu. God Sang Ye buru-buru menarik Sang Hua. Dia ingin memarahi putrinya dengan keras, tetapi karena tidak ada yang berbicara, itu tidak baik baginya untuk memecah kesunyian. Qin Mu berada pada tahap penting dari penyempurnaan pil semangatnya. Dia benar-benar fokus dan tidak punya pikiran lain. Dia tidak memperhatikan siapapun di sekitarnya, tetapi dengan tatapan dari semua dewa yang berfokus padanya, bahkan dia merasakan tekanan. Tetesan keringat muncul di dahinya, tersebar merata. Setelah beberapa saat, Qin Mu selesai memperbaiki pil semangat dan dengan lembut menghancurkannya. Dia mengambil air dan melarutkannya sebelum meneteskan solusi ke mata dan telinga Yu He dan Xu Yao. Dengan hati-hati ia mengamati pertumbuhan selaput mata dan gendang telinga kedua orang itu, lalu sedikit mengernyit. Dia mengobrak-abrik karung Taotie-nya dan mengeluarkan beberapa herbal dan membuat salep. Dia dengan hati-hati menerapkannya di tempat-tempat yang terluka. "Mengapa Anda harus menerapkan obat 2 kali?"
Tanya Saint Woodcutter, bingung. Pertama kali selaput dan gendang telinga mereka tumbuh kembali, tetapi obat kedua tampaknya mengandung sedikit toksisitas. Kenapa begitu? Qin Mou memeriksa mata Yu He dan Shu Yao dan melihat lubang telinga mereka lagi. Dia kemudian menjelaskan, salep ini bukan racun, tetapi obat roh yang digunakan untuk menekan pertumbuhan. Obat roh pertama yang saya sempurnakan adalah untuk pertumbuhan selaput mata dan gendang telinga yang rusak, tetapi karena ini adalah pertama kalinya saya harus memperbaiki sesuatu seperti itu, dosisnya tidak tepat dan sifat obatnya terlalu kuat. Jika saya tidak melakukan apa-apa, gendang telinga dan selaput mata mereka akan menjadi tebal dan mempengaruhi penglihatan dan pendengaran mereka. Itu sebabnya saya membutuhkan obat kedua untuk menekan pertumbuhan. Dia meregangkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, sekarang, mereka hampir baik-baik saja. Penglihatan dan pendengaran mereka tidak akan kalah dengan sebelumnya. Di sekitarnya, para dewa surga kaisar tertinggi semuanya menghela nafas lega. Yu He dan Shu Yao adalah pakar terkuat di alam kaisar tertinggi 7 bintang kerajaan. Mereka juga generasi termuda dengan harapan terbesar untuk menjadi dewa. Jika mereka menjadi buta atau tuli, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kaisar Agung Surga. Kematian Huang Yu dan sisanya di dunia meja pasir sudah merupakan kerugian yang cukup besar bagi mereka. Qin Mou memberi hormat kepada Saint Woodcutter. Murid Qin Mou memberi hormat kepada Patriark. Saint Woodcutter mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, Anda seharusnya menerima ajaran yang telah saya sampaikan. Karena Anda telah diajarkan oleh saya secara pribadi, Anda adalah murid saya dan tidak perlu bagi Anda untuk memanggil saya Patriark. Qin Mou terkejut dan senang. Jika dia menjadi murid Saint Woodcutter, senioritasnya akan naik. Jika dia bertemu dengan Master Sekte Iblis Surgawi masa lalu lagi, Foggy selama itu bisa melupakan penggunaan senioritas untuk menekannya. Dia ragu-ragu sejenak dan memeriksa. Guru Surgawi, apakah Anda pernah mendengar tentang Sekte Iblis Surgawi? Sekte Iblis Surgawi? Bingung, Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Wajah Qin Mou pucat dan dia menjadi putus asa. Saint Woodcutter memang belum pernah mendengar tentang Sekte Iblis Surgawi. Dia masih tidak mau menerima fakta itu dan mencari lagi. Dalam hal itu, pohon suci yang ditinggalkan oleh guru suci serta batu sein dan tanda kapak, apakah ada makna yang lebih dalam bagi mereka? Pohon belalang tua itu masih belum mati. Saint Woodcutter terheran. Dia menghitung sedikit dan berkata, pohon itu seharusnya berumur sekitar 20.000 tahun, kan? Saya sudah memotongnya berkali-kali namun sebenarnya masih hidup. Mungkin akan segera menjadi iblis. Qin Mou tergagap dalam kata-kata selanjutnya. Guru suci, Saint Rock. Apa Saint Rock? Oh, maksudmu batu tempat aku duduk saat aku menyampaikan ajaranku? Bagaimana dengan itu? Seolah-olah Qin Mou dikejutkan oleh guntur yang membuat pikirannya berantakan. Dia bergumam, setiap kali datang ke acara-acara besar meriah, Sekte Iblis Surgawi kita harus bersujud kepada batu sein dan pohon suci. Hanya tuan dan penatua kultus dalam kultus yang telah melakukan kebajikan dapat memiliki hak untuk menguburkan abunya di bawah pohon suci. Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya. Etiket begitu banyak? Saya paling benci etiket. Bisakah Sekte Iblis Surgawi didirikan oleh murid saya itu? Kakak laki-laki Anda tidak mempelajari semua kemampuan dan malah membuat sejumlah aturan saja. Dengan memusatkan perhatian pada peraturan, dia telah kehilangan pandangan tentang arti saya memberikan ajaran saya kepadanya. Sungguh tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Murid, dan kakak laki-laki, yang dia bicarakan adalah pendiri guru. Itu adalah orang yang sulit dipahami yang belum pernah dilihat Qin Mou bahkan di Fengdu. Orang itu belum pernah datang ke Fengdu, jadi Qin Mou tidak tahu kemana dia pergi. Tetap saja, wajahnya berkedip di antara gelap dan cerah. Pohon suci dan batu santo yang oleh semua orang di kultus dipandang sebagai harta sebenarnya adalah barang-barang yang tidak berharga di mata Saint Woodcutter. Jika fakta ini disebarkan, semua orang di Sekte Iblis Surgawi, termasuk Patriark Muda dan guru pemujaan masa lalu di Fengdu, mungkin akan menjadi gila. Harimau hitam melihat keadaannya yang bingung dan membuka mulutnya. Namun, dia menahan diri dari berbicara dan hanya berpikir pada dirinya sendiri, tuanku selalu memarahi saya dan tidak percaya bahwa kondisi mental bocah ini tidak baik sama sekali. Namun hanya dalam waktu singkat, bocah ini telah mengubah lebih dari selusin ekspresi yang berbeda. Dewa sejati Pang Yu berjalan dan memeriksa mata dan telinga Yu He. Dia juga memeriksa Shu Yao. Ketika dia melihat bahwa mereka baik-baik saja, barulah dia berkata dengan suara rendah, teman kecil Qin Mou telah menyelamatkan kalian berdua, jadi mengapa kamu tidak datang untuk mengucapkan terima kasih? Alasan kenapa kalian berdua bisa keluar dari dunia meja pasir juga karena dia mengambil risiko dirinya untuk memikat musuh, menyingkirkan 3 dari mereka terlebih dahulu. Hati Yu He dan Shu Yao bergetar hebat dan mereka berteriak, dia menyingkirkan 3 praktisi yang kuat sendirian? Menghitung Jiang Yi, ini 4. Pang Yu menghela nafas dan berkata, di antara 10 pakar iblis, 4 telah meninggal di tangannya.
Hampir setengah dalam sekejap. Jika kita tambahkan ahli iblis yang telah dihilangkan gadis dari keluarga Sang Ye, mereka berdua telah menguasai setengah dari dinas militer. Yang lain termasuk kalian berdua bertempur sampai titik 6 kalian sekarat namun kalian hanya menyingkirkan 4 musuh. Ras iblis masih belum bisa diremehkan, kemampuan mereka masih. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yuhi dan Xu Yao terdiam. Mereka saling memandang dengan ekspresi pahit. 9 orang tewas dalam perlombaan iblis dan Qin Mu secara pribadi menyingkirkan 4 sementara Sang Hua merawat 1. Yuhi dan Xu Yao menghela nafas dengan gemetar. Mereka datang ke Qin Mu yang masih putus asa dan linglung dan mengucapkan terima kasih. Qin Mu buru-buru kembali menyapa sambil penuh senyum. Saya terobsesi untuk meningkatkan kekuatan pedang terbang saya dan tidak memperkenalkan diri kepada kakak perempuan senior dan kakak laki-laki. Nama saya Qin Mu, Qin dari mengirik biji-bijian dengan 2 orang memegang alu dan Mu dari menggembalakan sapi. Saya memberi hormat kepada saudari senior Yuhi dan saudara senior Xu Yao. Dewa Harimau melihat wajahnya yang hitam gelap dan jernih berubah menjadi senyum berseri dalam sekejap mata dan tidak bisa menahan diri untuk mendengus dengan dingin. Tuanku tidak bisa melihat seberapa cepat wajah bocah ini berubah. Yuhi dan Xu Yao segera membalas salamnya, dan Xu Yao berkata dengan nada meminta maaf, kami telah mencemooh saudara senior Qin beberapa kali sekarang dan memanggil Anda sebagai seseorang yang mengirik biji-bijian dan menempa besi. Saya berharap saudara senior tidak akan menyimpan dendam. Qin Mu bergegas menuju Sang Ye dan Sang Hua, tapi dia dihentikan oleh banyak dewa. Mereka memujinya satu demi satu, dan Qin Mu hanya bisa menjawab mereka dengan rendah hati. Dengan pujian dari banyak dewa, kepercayaannya meningkat dan dia sangat gembira. Qin Mu terhalang oleh banyak dewa. Ketika keributan bubar, para dewa kaisar tertinggi surga segera bergegas untuk memobilisasi pasukan mereka untuk menghuni kota Li Dari sehingga tidak akan direbut kembali oleh iblis beberapa saat kemudian. Sang Hua juga dibawa pergi oleh Dewa Sang Ye, yang membuat Qin Mu menghela nafas pada dirinya sendiri. Ikuti aku, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu, kata Saint Wardcutter. Qin Mu buru-buru mengejarnya. Dewa Harimau Hitam juga ingin ikut, tetapi Saint Wardcutter berbalik untuk menatapnya dan dia berhenti. Dewa Harimau Hitam memalingkan kepalanya untuk mencari di tempat lain. Apakah Anda seorang setan atau manusia? Qin Mu telah mengikuti Saint Wardcutter ke tempat yang tenang di mana ia menerima selusin pertanyaan. Meskipun kamu telah mempelajari teknikku dan menerima warisanku, masih ada kekuatan aneh di tubuhmu dari ras iblis. Kamu tiba-tiba muncul di medan perang dan di tengah iblis sehingga tindakanmu mencurigakan. Katakan padaku, dari mana tepatnya kamu berasal? Qin Mu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Desa Riang. Saint Wardcutter tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke arahnya seolah-olah dia sedang berusaha melihat apakah dia mengatakan kebenaran atau berbohong. Qin Mu memiliki ekspresi tenang ketika dia berkata, saya tidak lahir di Desa Riang. Ibu saya menggendong saya di dalam rahimnya ketika orang tua saya meninggalkannya. Mereka bertemu musuh di perjalanan dan dia akhirnya melahirkan saya di Youdu. Raja Yama dari Fengdu mengatakan bahwa karena saya lahir di sana, sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi, mengakibatkan sifat iblis Youdu memasuki tubuh saya. Kamu bilang kamu dari Desa Riang, tetapi apakah kamu punya kenang-kenangan? Tanya Saint Wardcutter. Qin Mu buru-buru melepas liontin giok dari lehernya. Meskipun Qin Mu mengeluarkan liontin giok, dia tidak melepasnya. Dia berkata dengan ragu-ragu, Raja Yama mengatakan bahwa liontin giok ini menekan sifat iblis di tubuhku dan aku tidak bisa menunjukkannya dengan mudah kepada siapapun. Jika liontin itu pergi terlalu jauh dari tubuh saya, hal-hal buruk akan terjadi. Saint Wardcutter menggelengkan kepalanya. Dengan aku di sisimu, hal buruk apa yang bisa terjadi? Paling tidak ada trik kecil seperti kutukan atau sambaran petir yang tidak ada artinya bagiku. Qin Mu mengertakkan gigi dan melepas liontin giok. Di masa lalu, saya melepas liontin giok dan menunjukkannya kepada orang-orang di desa. Saya juga menunjukkannya kepada Sister Jing dan tidak ada hal buruk yang pernah terjadi. Tidak ada yang harus terjadi saat ini juga. Saint Wardcutter mengambil liontin batu giok. Dia memfokuskan pandangannya ke sana dan mengangguk. Itu memang liontin giok dari garis keturunan kaisar pendiri, yang ini sepertinya tidak persis sama dengan itu. Ada formasi segel yang aneh di kedalamannya. Mungkinkah itu formasi untuk menyegel sifat iblismu? Seseorang telah membawaku keluar dari Youdu dan ke Great Ruins. Saya dijemput oleh Nenek Si. Selain saya, keranjang, dan kain bedong, saya hanya memiliki liontin batu giok. Orang yang mengirim saya ke sana telah meninggal karena cedera parah. Wajah Qin Mu meredup ketika dia terus berbicara. Nenek Si adalah orang suci dari sekte suci surgawi saya, dan dialah yang telah mengasuh saya menjadi orang dewasa. Liontin batu giok ini selalu ada pada saya. Nenek Si dan yang lainnya tidak bisa menemukan gunanya selain memaksa kegelapan reruntuhan besar kembali, namun, itu hanya cukup besar untuk melindungi bayi. Memang ada lebih banyak rahasia lagi. Saint Wardcutter mengutak-atik liontin giok sampai tatapannya menjadi tidak normal. Liontin batu giok ini tidak hanya bisa menuntunmu ke Desa Riang, tapi juga bisa menuntunmu ke Youdu karena sudah dipalsukan di sana. Selain itu, orang yang memalsunya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari saya. Aneh, segel yang kuat, apa yang coba disegel?
Tatapannya berkedip ketika rasa penasarannya muncul. Begitu aku menekan formasi penyegelan di Liontin Giok, aku akan bisa tahu apa itu penyegelan. Kinmu juga dipenuhi dengan antisipasi. Ketika Raja Yama mencoba melakukan itu, dia kehilangan kesadarannya dan tidak melihat apa yang terjadi sesudahnya. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang disegel Liontin Giok dan apa yang akan terjadi setelah membuka segel. Saint Woodcutter memandang ekspresinya dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa ragu sambil memegang Liontin Batu Giok. Dia kemudian memasukkan Liontin Giok kembali ke tangan Kinmu. Pria muda itu bingung. Orang yang memalsukan Liontin Batu Giok ini sangat kuat dan harus menjadi salah satu yang paling kuat di Youdu. Itu adalah tempat misterius yang wajah sejatinya hanya beberapa orang bisa temukan. Bahkan Founding Emperor tidak tahu berapa banyak ahli yang disembunyikan di dalamnya, kata Saint Woodcutter. Pasti ada alasan untuk Liontin Batu Giok ini berada di sisimu. Saya pikir yang terbaik adalah tidak menyelidiki. Karena Raja Yama mengatakan untuk tidak membiarkan Liontin Giok ini meninggalkan tubuhmu, kamu harus melakukan apa yang dia katakan. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia menekan segel Liontin Giok, tetapi dia menahannya. Kinmu hanya bisa mengambil kembali Liontin Gioknya dan terus membawanya di lehernya. Pada saat itu, sudah ada sejumlah praktisi seni ilahi dari Kaisar Agung Surga memasuki kota Li dan memperbaiki konstruksi yang rusak, membangun pertahanan kota. Bagaimana Anda datang ke surga Kaisar tertinggi? Tanya Saint Woodcutter. Kinmu dengan kasar memberitahunya bagaimana ia telah mengubah metode pengorbanan darah dan menukar dirinya dengan Jenderal Setan, membawa dirinya ke surga Kaisar tertinggi. Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya, benar-benar gegabah, menukar dirimu dengan orang-orang di kamp musuh. Apakah kamu tidak takut mati? Kinmu menarik napas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk mengalahkan Kaisar Manusia leluhur pertama, itu sepadan dengan risikonya. Bisakah Guru Suci mengajari saya metode untuk menjadi Dewa Muda Sejati? Saint Woodcutter sedikit terpana. Kau ingin menjadi Dewa Muda Sejati dan mengalahkan pembelot tentara Hall of Human Emperors. Kinmu mengangguk dengan serius. Saint Woodcutter tersenyum. Kamu tidak tahu tentang latar belakangnya. Kinmu linglung. Kamu dan dia sama, kedua nama keluargamu adalah Qin dan kalian berdua adalah muridku. Fu Riluo memanggil saya Guru Surgawi yang artinya guru itu mematuhi hukum surgawi. Itu juga adalah Guru Putra Surga. Saya sebenarnya hanya seorang guru. Saat itu, di bawah perintah Kaisar Pendiri, saya mengajar para pangeran dan di antara mereka ada pembelot tentara dari Hall of Human Emperors. Saint Woodcutter berjalan menuju gerbang kota timur Lee City sambil mengenang masa lalu. Tatapannya samar. Pangeran ini memiliki bakat luar biasa dan pemahamannya juga tinggi. Namun, ketika bencana itu meletus dan langit surgawi jatuh dalam pertempuran, sang pangeran ketakutan akan kematian dan melarikan diri. Secara kebetulan atau takdir, ia menyelamatkan beberapa orang dan menjadi dihormati sebagai Kaisar Manusia. Saya juga hidup, jadi dia datang mengunjungi saya berkali-kali. Saya tidak mau bertemu dengannya. Setelah itu, saya berubah menjadi patung batu sementara roh purba saya menjelajahi dunia untuk mencari jawaban sehingga saya tidak pernah melihatnya lagi. Ini akan sangat sulit bagimu jika kamu ingin mengalahkannya. Kinmu mengepalkan tangannya menjadi erat dan berkata dengan keras, namun, Guru Suci pasti punya cara, kan? Saint Woodcutter meningkatkan menara kota yang tinggi. Karena mereka perlu bertahan dari invasi iblis, menara kota semua dibangun sangat tinggi, jadi memanjatnya seperti memanjat gunung. Aku sudah mengajarinya sebelumnya, dan bakat dan pemahamannya adalah yang terbaik di antara semua pangeran yang aku ajarkan. Dia bisa menguasai seni ilahi apapun saat dia mempelajarinya dan satu pemahaman tentangnya setara dengan ratusan lainnya. Dia menghormati gurunya dan menekankan pentingnya pengajaran. Meskipun saya membencinya karena menjadi guru, saya masih sangat mengaguminya. Jika Anda ingin mengalahkannya, tidak ada gunanya jika Anda hanya mengandalkan saya untuk mengajar Anda. Saint Woodcutter seperti manusia, naik langkah demi langkah alih-alih menggunakan seni ilahi. Saya seorang guru Kaisar Pendiri dan memiliki reputasi sebagai guru langit. Dalam hal kekuatan pertempuran, saya bukan yang terkuat pada saat itu. Sebaliknya, kekuatan bertarung saya hanya bisa dianggap standar tingkat menengah. Jika saya mengajari Anda tidak akan melampaui pembelot itu. Selain itu, dia tersenyum, bukankah aku sudah mengajarimu? Kinmu tertegun. Yang dia maksudkan adalah ajaran di atas batu, jadi secara logis, Saint Woodcutter sudah mengajarinya. Namun, Kinmu marah tentang menerima pengajaran semacam ini. Saint Woodcutter jelas memiliki seni ilahi yang bahkan lebih kuat. Di medan perang, Kinmu telah bertemu Fu Yuxia dan hampir terbunuh olehnya. Itu pasti akan terjadi jika bukan karena Saint Woodcutter yang telah mengeksekusi langkah untuk Kinmu untuk belajar dan melarikan diri dari bahaya. Karena dia bahkan memiliki seni ilahi yang kuat, mengapa dia tidak mau mengajar? Kinmu ingin mempelajari teknik dan seni ilahi yang dapat memungkinkannya untuk menjadi dewa muda yang sejati. Dia ingin menyatukan tubuh jasmani dan melampaui Kaisar Manusia leluhur pertama di dunia yang sama, untuk menekannya di lumpur, mematahkan tulangnya dan membuatnya muntah darah. Dia ingin memukulinya sampai dia berlutut di lantai dan memohon pengampunan, sampai dia bersujud dan meminta maaf kepada Kaisar Manusia masa lalu. Jika aku mengajarimu seni ilahi saya, Anda tidak akan memeras otak Anda untuk memahami Calamity Sword.
Membuka Calamity Sword adalah hal yang luar biasa, tapi aku tidak bisa mengajarimu itu. Saint Woodcutter naik ke menara kota dan duduk. Dia menepuk langkah di sampingnya dan memberi tanda agar Qin Mu juga duduk. Di altar pengorbanan, patung-patung batu itu hidup kembali dengan kecepatan tetap. Tanda-tanda formasi berputar-putar di murid Qin Mu, dan dia memfokuskan pandangannya dengan curiga. Semua patung dewa memiliki karakteristik khusus. Yang satu adalah dewa dengan kulit kura-kura, yang lain dengan ekor macan tutul, yang lain dengan kepala burung, yang lain dengan kepala naga, dan banyak lainnya. Ada 24 altar pengorbanan dan 24 bentuk dewa yang berbeda. Namun, Qin Mu merasa seperti dia melihat beberapa dewa ini di suatu tempat. Patung-patung batu di Great Ruins, dia akhirnya ingat. Patung-patung batu yang menurutnya sudah dikenalnya berasal dari Great Ruins. Ini berarti bahwa mereka semua mungkin berasal dari sana. Patung batu akan menjadi dewa, dan itu berarti bahwa semua patung batu di reruntuhan besar memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali. Mereka bisa kembali menjadi dewa yang hidup, yang menegaskan dugaannya sebelumnya. 24 patung batu memasuki surga kaisar tertinggi, sehingga akan ada 24 dewa tambahan untuk membantu mereka. Mereka mungkin teman Saint Woodcutter dan kemampuan mereka semua harus luar biasa. Namun Saint Woodcutter mengatakan bahwa mereka tidak dapat bertahan melawan setan dan hanya bisa menunda untuk jangka waktu tertentu. Apa sebenarnya asal-usul ras setan? Bagaimana mereka memiliki kemampuan yang menakutkan? Ketika dia menyuarakan pertanyaannya, Saint Woodcutter memandangi patung-patung batu dan terdiam sesaat. Asal-usul setan sangat misterius, dan bahkan aku tidak jelas tentang itu. Namun, beberapa rumor mengatakan bahwa mereka berasal dari Youdu, adalah bentuk kehidupannya. Dikatakan bahwa mereka memisahkan diri, tetapi saya tidak tahu apakah itu masalahnya atau tidak. Iblis memiliki banyak dunia dan kemampuan mereka selalu kuat, jadi wajar jika Kaisar Surgawi tidak dapat bertahan melawan mereka. Hati Qin Mu bergerak sedikit. Kalau begitu, apa hubungan antara iblis dan apa yang disebut surga celestial yang menghancurkan era pendiri Kaisar? Zhi Huali berasal dari tempat itu dan tuannya Luo Wushuang bahkan adalah kepala pengawal elit roh surgawi. Dia telah mengirim muridnya untuk berlatih di antara para iblis, jadi jelas bahwa ada beberapa hubungan antara kedua kekuatan. Mereka terkait, tetapi bukan sebagai bos dan bawahan. Saint Woodcutter tahu cukup banyak tentang ini, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci. Hubungan mereka lebih dari dua orang yang saling menggunakan. Apa yang disebut langit surgawi sering menggunakan setan untuk melakukan beberapa hal yang tidak nyaman bagi mereka, dan untuk bertahan hidup, setan juga senang digunakan. Roh primordial saya telah berkeliaran di alam semesta selama bertahun-tahun untuk mencari asal surga, tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang terlalu berguna. Dia menginjak udara dan berjalan ke altar pengorbanan. Karena kamu sudah berada di surga kaisar tertinggi, tetap di sini untuk pelatihan. Saya perlu melakukan beberapa hal lain. Qin Mu hendak mengejar, tapi dia melihat Saint Woodcutter pergi semakin jauh. Ruang yang tertutup kakinya tampak normal namun benar-benar hebat, membuatnya tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Guru suci, saya masih memiliki hal-hal yang ingin saya tanyakan. Namun, Saint Woodcutter sudah pergi ke kejauhan, dan budidaya Qin Mu tidak cukup tinggi untuk perjalanan suaranya sejauh itu. Harimau kecil, tetap bersamanya. Suara Saint Woodcutter datang dari kejauhan. Jangan biarkan dia membuat masalah di mana-mana. Dewa Harimau Hitam segera mengakui dan naik ke punggung Qin Mu. Bayangan besar menutupi pemuda itu. Qin Mu tersenyum dan berkata, Guru suci adalah hakim karakter yang buruk. Saya adalah guru pemujaan suci dan bukan anak kecil, jadi mengapa saya membuat masalah? Dewa Harimau Hitam menatapnya dengan wajah hitam. Apakah kamu tidak sadar tentang menciptakan masalah dimanapun kamu pergi? Qin Mu mengangkat kepalanya. Dewa Harimau Hitam terlalu tinggi, sehingga cukup melelahkan untuk berbicara dengannya. Kakak senior Tiger, bisakah kamu menyusut diri sendiri? Saudara senior? Ekspresi Dewa Harimau Hitam langsung berubah menjadi salah satu kesenangan. Kedua telinganya menjadi tegak, membuatnya terlihat sangat megah. Dia berkata sambil tersenyum, melihat bagaimana kamu memanggilku kakak senior, aku tidak akan memandang rendahmu dari atas. Anda juga bisa melihat bahwa saya bukan hanya gunung, tetapi seorang murid dari tuan saya, jadi dalam hal senioritas, Anda memang harus memanggil saya kakak senior. Tubuhnya berangsur-angsur menyusut, dan setelah beberapa saat, tingginya menjadi mirip dengan Qin Mu, dan dia tampak seperti pemuda dengan kepala harimau. Hanya saja kedua telinganya masih sangat cekatan dan akan berkedut dari waktu ke waktu. Kakak senior Tiger, guru suci berkata untuk tidak membuat masalah dan ini menciptakan insiden. Menciptakan masalah dan menciptakan insiden memiliki perbedaan besar dan tidak dapat disatukan, kata Qin Mu serius. Dewa Harimau Hitam menggelengkan kepalanya. Tuanku menyuruhku mengawasimu. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari hadapanku. Kepala Qin Mu sakit, tetapi dia hanya bisa membiarkannya mengikutinya sambil berpikir,
saya telah merencanakan untuk meminta guru suci membantu saya merancang jembatan dunia untuk menghubungkan perdamaian abadi dan surga kaisar tertinggi, tetapi dia memiliki banyak hal untuk diperhatikan, sehingga terlihat sepertinya aku hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Kota Li telah menjadi sibuk, tetapi dia tidak mengenali siapapun, jadi dia hanya bisa duduk di menara kota. Dia mengeluarkan tumpukan kertas dan alat perhitungan untuk mulai menghitung dan merancang jembatan dunia. Dewa Harimau Hitam berdiri di belakangnya dan mencari untuk waktu yang lama. Ketika rasa penasarannya membaik, dia akhirnya bertanya, "Apa yang kamu hitung?" Qin Mu bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Aku sedang menghitung persamaan untuk pertukaran energi roh dan satu untuk pergeserannya. Saya ingin rasio pertukaran energi roh untuk para praktisi seni ilahi di dunia yang berbeda serta rasio perubahan." Apa yang dia katakan agak mendalam namun Dewa Harimau Hitam memahaminya. Dia berkata sambil tersenyum, "Persamaan untuk pertukaran energi roh adalah metode pengorbanan darah dan persamaan untuk pergeseran bersama energi roh adalah metode seni teleportasi ilahi, kan?" Qin Mu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tak percaya. Kedua persamaan tersebut membutuhkan jumlah perhitungan yang sangat besar dan melibatkan pembelajaran yang ekstrim termasuk pertukaran jiwa, tubuh jasmani, dan energi. Ini juga termasuk teleportasi ruang dan menghitung pergeseran. Jika ini disampaikan kepada seorang praktisi seni ilahi dari Kaisar Agung Surga, mereka akan merasa bosan setelah mendengar semua itu. Namun, Dewa Harimau Hitam berhasil menemukan dan mengatakan inti masalahnya hanya dalam satu kalimat. Itu benar, dia adalah gunung guru suci dan kitab suci iblis surgawi pendidikannya yang hebat memiliki metode perhitungan yang mendalam. Dia pasti telah belajar cukup banyak dengan sering mendengarkan mereka. Qin Mu kemudian memeriksa, bagaimana pencapaian saudara Tiger dalam perhitungan? Dewa Harimau Hitam mengambil kertas dari tanah dan berkata, "Saya baru saja melihat kesalahan dalam perhitungan Anda. Ini salah." Qin Mu melihat kertas dan buru-buru menggunakan alat perhitungannya untuk menghitung lagi. Memang ada kesalahan. Pemuda itu terkesan. Perhitungan Brother Tiger sangat mendalam dan bahkan lebih cepat dan lebih akurat daripada perhitungan saya. Adik bodoh ini terkesan. Kedua persamaan ini agak sulit dan ada terlalu banyak hal yang perlu diselesaikan. Bisakah saudara Tiger membantu saya? Dewa Harimau Hitam tersenyum padanya. "Selama kamu tidak membuat masalah, apa masalah dalam membantumu? Apa alasan perhitungan Anda? Apa yang akan Anda bangun dengan persamaan?" Qin Mu memberitahunya tentang jembatan dunia yang dia rencanakan untuk dibangun dan mengeluarkan altar pengorbanan dan bendera teleportasi yang telah dia rancang. "Aku menggunakan metode ini untuk menggantikan Jenderal Iblis dan datang ke Supreme Emperor Heaven. Namun, sekarang saya ingin membangun jembatan dunia untuk menghubungkan perdamaian abadi dan surga kaisar tertinggi. Jembatan harus sangat stabil bagi seseorang untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara dua dunia." Dewa Harimau Hitam bergumam sendiri sesaat sebelum berkata, "Itu akan menjadi Space Spirit Energy Mutual Shift Break. Itu dapat dirancang sebagai corong. Setelah dibuka, energi roh dari dua dunia akan terus mengalir. Jika orang-orang dari Kaisar Agung Surga ingin pergi ke kedamaian abadi harus kehilangan sebagian energi. Begitu juga sebaliknya. Anda punya idenya, saudara junior?" Dia menepuk pundak Qin Mu berat, dan ekspresi pemuda berubah drastis. Dia diam-diam menyambungkan bahunya yang terkilir dan benar-benar dimenangkan oleh Dewa Harimau Hitam. Sebuah ide terlintas di benak Dewa Harimau Hitam, dan dia bertepuk tangan. "Saya punya ide. Tidak perlu merancang altar pengorbanan karena tuanku memiliki yang besar yang siap digunakan. Ada juga altar pengorbanan serupa di Great Ruins yang merupakan rute retret yang telah ditinggalkan tuanku untuk dirinya sendiri. Jika Supreme Emperor Heaven diserang, dia bisa menggunakannya untuk kembali. Kedua altar pengorbanan keduanya digunakan untuk memanggil dewa sejati sehingga mereka dapat digunakan untuk menghubungkan jembatan dunia. Tidak perlu khawatir tentang energi yang macet dan jembatan runtuh. Satu-satunya masalah adalah menghitung dua persamaan." Qin Mu bersemangat. Tidak hanya Dewa Harimau Hitam berlari kencang, tetapi pencapaiannya dalam perhitungan juga sangat luar biasa. Qin Mu bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan bantuannya, jembatan saling-saling energi roh space yang membentang di dua dunia dapat dibangun lebih cepat dan menghubungkan Supreme Emperor Heaven dengan Eternal Peace. Tiba-tiba, dia memikirkan kilin naga dan merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Mereka sama-sama tunggangan. Brother Tiger dapat berlari lebih cepat, dan wilayahnya juga lebih tinggi. Lebih dari itu, dia tidak pilih-pilih soal makanannya dan perhitungannya bahkan lebih mendalam daripada milikku. Dia segera meninggalkan asam di dalam hatinya dan mengerahkan seluruh energinya untuk menghitung semuanya dengan Dewa Harimau Hitam. Kecepatan perhitungan yang lain memang mencengangkan. Qin Mu harus menggunakan piring Taiji, 8 piring trigram, dan senjata roh perhitungan lainnya untuk membangun alat perhitungan yang sangat besar untuk dapat mengikutinya. Pada akhirnya,
Dia hanya memberinya senjata roh perhitungannya dan membiarkannya menghitung sementara dia memberinya pikiran. Alat perhitungan yang Anda siapkan terlalu sedikit, jadi saya akan membuat pasangan lagi. Begitu Dewa Harimau Hitam mengatakan itu, dia dengan cepat memperbaiki sekelompok senjata roh perhitungan dan melakukan banyak tugas, mengendalikan 6 alat perhitungan skala besar. Fatih Dragon juga tidak tahu bagaimana menempa senjata roh. Qin Mu merasakan asam di hatinya sekali lagi. Dia menyuarakan pikirannya tentang persamaan, dan Dewa Harimau Hitam segera mengatakan jawabannya. Kecepatannya sangat cepat. Manusia dan harimau tidak tidur atau beristirahat, menghitung tanpa henti di menara gerbang timur kota Li. Setelah 8 hari, menara itu ditumpuk dengan tumpukan tulisan yang tebal. Tiba-tiba, suara Sang Hua bisa didengar. Kakak yang mengirik biji-bijian, apa yang kalian lakukan di sini? Qin Mu mengangkat kepalanya dari tumpukan kertas, matanya merah. Dia melihat Sang Hua, Yuhi, Shu Yao, dan beberapa praktisi seni ilahi muda telah datang. Mereka semua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Semua orang terkejut. Naskah-naskah itu menumpuk lebih tinggi dari seseorang, dan semuanya ditempatkan dalam barisan yang rapi. Di tengah semua kertas, Qin Mu dan pemuda berkepala macan memiliki kantong mata berat di bawah tatapan merah mereka. Jadi itu kalian. Qin Mu memalingkan muka dan terus menulis di atas kertas. Kawan, tunggu sebentar. Brother Tiger dan saya sudah selesai dengan 2 persamaan dan telah menggunakannya untuk menghitung rune pertukaran energi roh ruang. Kami sedang merancang infrastruktur jembatan dunia. Yuhi, Shu Yao, dan seluruh praktisi seni ilahi memandangnya dengan linglung. Setelah beberapa saat, Shu Yao bertanya dengan rasa bersalah, "Saudari junior Sang Hua, apakah Anda mengerti apa yang dia katakan?" Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong. Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam mengubah ki vital mereka menjadi sisik yang tak tertandingi dan menggambar beberapa saat di atas kertas. Setelah mereka selesai menandai semua skala, akhirnya mereka bangkit. Ayo, mari kita bangun jembatan dunia ini dan uji apakah itu dapat menghubungkan 2 dunia. Kata Dewa Harimau Hitam dengan penuh semangat. Qin Mu ragu sejenak. Guru suci memberitahu saya untuk tidak membuat masalah. Jembatan dunia ini belum diuji. Jika kita membuatnya sekarang, aku takut. Dewa Harimau Hitam bahkan lebih bersemangat darinya dan menepuk dadanya sendiri sambil berkata dengan kepahlawanan mencapai awan, "Ini tidak menciptakan masalah, paling-paling menciptakan sebuah insiden. Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab atas masalah apapun." Dewa Harimau Hitam mengumpulkan cetak biru dengan cepat dan bergegas keluar. "Cepat, cepat! Saya tidak sabar untuk mengujinya." Qin Mu tersenyum padanya. Brother Tiger dan saya akan menyiapkan jembatan pergeseran saling energi spirit, jadi kami membutuhkan banyak emas hitam dan besi hitam. Karena senjata roh iblis tidak berguna, bisakah kalian meminjamkannya kepada kami? Sifat iblis dan ki di dalamnya adalah apa yang kita butuhkan. Yuhi balas tersenyum padanya. Tuanku bisa mendapatkan banyak senjata roh iblis. Saya ingin tahu berapa yang dibutuhkan Cult Master? Semakin banyak lebih baik. Kata Qin Mu dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih atas masalahnya, Tuan Hall Yu." Berbalik untuk pergi, dia berkata, "Kultus Master terlalu sopan. Lagi pula hal-hal iblis itu tidak berguna. Kalian bisa pergi dulu. Tuanku dan aku akan mengirimkan senjata nanti." Qin Mu memandang Sang Hua dan yang lainnya dan dia ragu-ragu sejenak. "Sister Hua, Brother Tiger dan saya perlu waktu untuk mengatur jembatan sehingga kalian harus berlatih. Kembalilah setelah 10 hari. Kita harus selesai saat itu, dan aku bahkan mungkin bisa memperkenalkanmu dengan beberapa teman baru." Manusia dan harimau segera datang ke depan altar pengorbanan besar yang sama menjulangnya seperti gunung. Itu langkah-langkah yang mengarah ke langit di mana ada platform level. Tanda pengorbanan darah tercetak di sekitarnya, dan tak terhitung mayat praktisi seni ilahi Kaisar Agung Surga ditumpuk di tanah. Hanya karena itulah patung batu dan arwah primordial dewa dipanggil dari reruntuhan besar. Rune-rune dari energi Mutual Shift Bridge yang dirancang Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam dibentuk di atas dasar rune pengorbanan, jadi hanya perubahan kecil yang perlu dilakukan pada rune di altar pengorbanan. Manusia dan harimau segera membuat langkah mereka untuk melakukan hal itu. Setelah beberapa saat, Dewa Sejati Pang Yu membawa Yuhi dan banyak senjata roh iblis yang menumpuk di gunung. Dia berkata sambil tersenyum, "Teman kecil, apakah ini cukup untukmu? Jika tidak, ada batch lain yang jauh lebih besar di kota terluka Brilliance." Senang, Qin Mu tersenyum. "Ini sudah cukup, terima kasih banyak, Tuhan Sejati. Apakah ada tempat di mana Anda membutuhkan bantuan kami?" Tanya Dewa Sejati Pang Yu. Yuhi juga tidak sabar untuk membantu. Dewa Harimau Hitam hendak menerima bantuan mereka, tapi Qin Mu buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu untuk itu. Dewa Sejati sibuk, dan saudari senior Yuhi juga perlu pergi berlatih. Saya tidak berani menyusahkan kalian berdua." Dewa Sejati Pang Yu memang terganggu dengan banyak hal sehingga ia berpamitan dengan Yuhi dan pergi.
Manusia dan harimau mulai melebur semua senjata iblis. Energi Spirit Mutual Shift Bridge yang diperlukan tidak perlu untuk sifat iblis untuk dihilangkan, jadi mereka hanya mencium dan memrework semuanya. Mereka berdua profesional dalam menempa dan terampil dalam perhitungan, sehingga setiap komponen dilakukan dengan sangat presisi. Tanda rune pada semua hal harus tepat dan setepat angka Shun 11. Mereka mencari kesempurnaan. Setelah 10 hari, Sang Hua, Shu Yao, dan sisanya bergegas bersama ratusan praktisi seni ilahi. Mereka datang untuk melihat Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam mengaktifkan Spirit Energy Mutual Shift Break. Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam masih bergegas mondar-mandir di altar pengorbanan, melakukan berbagai tes dan penyesuaian. Mereka tidak berani bersantai sedikit pun. Selama 10 hari, mereka hanya tidur 2 kali atau 3 kali dan benar-benar kelelahan, tetapi semangat mereka masih tinggi. Tidak lama kemudian, Dewa Sejati Pang Yu, Dewa Sang Ye, dan para dewa lainnya juga datang bersama ribuan praktisi seni ilahi. Semua orang memandangi altar pengorbanan dengan segala macam komponen hitam pekat yang besar bergabung di dalamnya. Mereka memiliki panjang yang berbeda dan terlihat tombak, pisau, dan pedang setengah berbau yang semuanya mengarah ke langit. Mereka tercakup dalam rune mendalam yang sulit dipahami. Sebagian besar berada di dekat tanah. Bagian bawah dari altar pengorbanan telah hampir dibersihkan oleh Qin Mu, dan ada banyak komponen besar yang ditempatkan sebagai gantinya. Semuanya tampak sangat rumit. Banyak lorong telah digali di seluruh altar pengorbanan, dan semuanya terbuat dari komponen yang tak terhitung jumlahnya. Rune menghubungkan setiap komponen. Seluruh altar pengorbanan adalah seluruh tubuh, namun memiliki struktur batin yang jauh lebih rumit pada saat yang bersamaan. Ribuan praktisi seni dewa dan dewa mengelilingi daerah itu dan berjalan beberapa putaran di sekitarnya sambil berseru kagum. Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam telah menunjukkan kepada mereka keindahan baru yang dimiliki artefak logam besar. Keindahan semacam ini tidak biasa, tetapi tidak merata. Bayang-bayang jatuh berantakan ketika potongan-potongan logam dan rune menunjukkan jenis keindahan yang aneh. Dewa Harimau Hitam mengangkat alisnya. Aku siap untuk mengaktifkan kekuatan rune. Qin Mu mengangguk berat, dan seberkas vitalitas ilahi melonjak keluar dari Dewa Harimau Hitam untuk mengaktifkan rune. Cahaya terang perlahan maju, menerangi lebih banyak rune. Seolah itu terlalu lambat, ia segera membelah menjadi 2 dan mengalir ke arah rune yang lebih seperti air mengalir. Suara dengung bisa terdengar ketika cahaya terang mengalir ke bagian dalam altar pengorbanan dan bocor ke tangga, perlahan-lahan menerangi semua tanda rune. Akhirnya, itu mengalir ke dasar dan berkumpul di sana. Getaran dahsyat bergema, dan tangga altar pengorbanan melayang ke langit. Mereka dipisahkan menjadi lebih dari 900 lapisan sesuai dengan langkah-langkahnya. Masing-masing dari mereka berputar ke arah yang berbeda, dan setelah setiap putaran, rune pada lapisan yang berbeda akan terhubung satu sama lain. Prosesnya terlihat sangat rumit. Qin Mu dan Harimau Hitam berdiri di salah satu tangga penuh kegembiraan. Praktisi seni ilahi dari Kaisar Agung Surga di bawah altar dan para dewa yang berdiri tegak di langit juga tidak bisa tidak menjadi bersemangat. Pemandangan artefak logam besar yang diaktifkan sangat mengagumkan. Altar pengorbanan berputar terus-menerus, dan setiap triwulan rotasi, ada gelombang energi roh bergegas keluar. Mereka adalah ki setan dan alam yang tersembunyi di dalam senjata yang diaktifkan. Berdasarkan perhitungan Qin Mu dan hati-hati dari Dewa Harimau Hitam, selama mereka menembus penghalang dari 2 dunia dan membangun jembatan geser saling energi spirit energi berbentuk corong, energi dari 2 dunia akan menjaga stabilitas, dan lorong tidak akan mudah hancur. Semua ki setan dan sifat senjata akan sepenuhnya habis pada saat koneksi. Lapisan altar pengorbanan diputar berulang kali. Ketika sejumlah besar energi terkumpul, seberkas cahaya hitam tiba-tiba bergegas ke langit. Kekuatan tak terbatas melolong saat mengguncang dunia. Ribuan praktisi dan dewa seni ilahi, serta Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam, mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit sambil tersenyum. Kemudian membeku di wajah mereka. Di atas, seberkas cahaya hitam itu sangat ganas ketika menabrak setengah matahari. Ciptaan mengerikan itu langsung diuapkan. Telinga Dewa Harimau Hitam, yang tegak, membungkuk ke arah belakang kepalanya, dan mulutnya terbuka lebar. Kita akan mati. Saudara junior, apakah ini menciptakan masalah atau memulai insiden? Keringat seukuran manik menjuntai dari kelopak mata kiri Qin Mu dan jatuh di pipinya. Keringat kemudian mengalir di dahinya seperti aliran sebelum membentuk 2 jalur di kedua matanya. Qin Mu menoleh dengan susah payah dan memandang temannya. Dewa Harimau Hitam dengan penampilan muda memiliki lebih banyak keringat bergulir di wajahnya, dan kemejanya sudah basah kuyup. Saudara senior, lihatlah ekspresi orang-orang di bawah ini. Suara Qin Mu serak saat dia menekan volumenya. Kamu lihat, karena aku tidak berani. Aku takut mereka tidak akan bisa menolak memukuli kita sampai mati. Apakah kamu pikir mereka akan mengalahkan kita sampai mati? Di bawah altar pengorbanan,
Ribuan praktisi seni ilahi dari Supreme Emperor Heaven dan dewa-dewa yang melayang di langit memiliki hati di tenggorokan mereka. Mereka tidak bisa menahan kepalan tangan mereka dengan erat, kuku mereka hampir menusuk daging mereka. Riak menyebar dan pergi untuk setengah matahari lainnya. Ketika mereka menyentuh, matahari diperas sampai seperti kuning telur oval. Ketika lekukan riak melewatinya, matahari membentang dan menjadi 10 atau lebih kali lebih lama. Semua orang menatap langit dengan ketakutan, tetapi setelah riak-riak, matahari masih menggantung di langit. Semua orang yang gugup menghela nafas lega. Tiba-tiba, matahari yang tampak lengkap sekarang mengeluarkan suara keras, dan sepotong besar jatuh permukaannya. Komponen yang jatuh adalah sebesar gunung dan meninggalkan jejak api yang panjang di langit. Asap tebal mengepul ketika meluncur diagonal dan jatuh di suatu tempat yang jauh di kejauhan. Matahari di langit tidak bulat untuk memulai, tapi sekarang sepertinya sudah dikunyah oleh mulut dengan gigi yang tidak rata. Saudara junior, haruskah kita lari untuk hidup kita? Dewa Harimau Hitam bertanya dengan suara rendah. Tuan-tuan, saya punya 2 kabar baik untuk memberitahu semua orang. Qin Mou menyapu lengan bajunya untuk menyeka keringat dingin yang bergulir di dahinya seperti air terjun sambil masih berdiri di altar pengorbanan. Dia membuat dirinya terlihat benar dan percaya diri sebelum melihat-lihat sekeliling dan berkata dengan keras, kabar baik pertama adalah bahwa spirit energi mutual shift Briak terhubung. Jembatan ini menghubungkan surga kaisar tertinggi dengan perdamaian abadi, sehingga semua orang di sini akan memiliki rute pelarian. Bahkan jika kita tidak bisa bertahan melawan iblis, kita bisa mundur ke kedamaian abadi dan menyelamatkan orang-orang kita. Di bawah altar pengorbanan, ribuan praktisi seni ilahi masih memiliki pandangan bingung ketika mereka menoleh dengan susah payah untuk menatapnya. Setelah Qin Mou selesai mengatakan kabar baik pertamanya, dia menunggu dengan tenang sejenak bagi semua orang untuk mencerna informasi ini. Ini untuk memamerkan prestasinya. Kaisar Agung Surga tidak pernah memiliki jalan mundur. Jika para dewa dan praktisi seni ilahi hilang, orang-orang hanya bisa diperlakukan seperti makanan oleh setan. Tapi sekarang Qin Mou membangun spirit energy mutual shift Briak, dia menciptakan semua orang di Supreme Emperor Heaven sebuah rute pelarian untuk melestarikan warisan ras mereka. Qin Mou memilih untuk memamerkannya karena itu terlalu bagus. Bahkan jika para praktisi seni dewa dan dewa kaisar tertinggi surga marah, mereka tidak akan memukulinya dan dewa harimau sampai mati. Pang Yu adalah dewa sejati, jadi dia yang pertama kembali ke akal sehatnya. Dia mengangguk perlahan. Teman kecil Qin dan Brother Black Tiger menciptakan spirit energy mutual shift Briak untuk orang-orang di surga kaisar tertinggi kita untuk memiliki rute pelarian. Ini memang pahala yang sangat besar. Dewa Sang Yi dan para dewa mengangguk juga. Prestasi ini sungguh luar biasa. Selain menghubungkan 2 dunia dan menyediakan rute pelarian, para praktisi seni ilahi dari Eternal Peace Empire juga bisa memberikan bantuan, membantu Supreme Emperor Heaven bertahan lebih lama. Pada saat itu, seorang praktisi seni dewa tergagap, tetapi matahari di langit. Wajah Qin Mou bersinar dengan semangat, dan dia tertawa. Ini adalah berita baik lainnya yang ingin saya sampaikan. Berita yang benar-benar bahagia. Suaranya memekakkan telinga. Semuanya, mataharimu sudah tua dan bobrok, tapi sekarang kita bisa mengubahnya untuk 2 matahari baru. Matahari bulat, matahari sempurna. Lingkungan sekitar sunyi. Tiba-tiba, Sang Ye menjadi bersemangat dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Yai! Sorakan ini menusuk ke telinga, dan suaranya segera menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Akhirnya, gadis kepang panjang memperhatikan situasi dan memberikan 2 batuk untuk menutupi kecanggungannya. Dia tidak berani bicara lagi. Jangan bicara. Dewa sejati Pang Yu mempertahankan senyum kaku di wajahnya saat ia berbicara kepada para dewa lainnya dengan suara rendah. Pertahankan senyumnya, pertahankan ketenangannya, jangan ungkapkan niat membunuh. Bagaimanapun, mereka adalah murid-murid guru surgawi, jadi kita perlu menjaga wajah kita. Akankah mereka benar-benar membantu kita merekonstruksi matahari baru? Seorang dewa bertanya dengan suara rendah sambil mempertahankan senyum di wajahnya. Aku tidak tahu, dewa sejati Pang Yu berkata sambil tersenyum. Jika tidak, kita tidak akan membiarkan mereka meninggalkan Supreme Emperor Heaven. Namun, melihat ekspresi mereka yang penuh percaya diri, mereka mungkin bisa melakukannya. Qin Mou melihat banyak praktisi seni dewa dan dewa-dewa surga kaisar tertinggi yang memiliki wajah hitam, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tampaknya ada banjir yang akan menerobos bendungan di sana, tepat untuk melonjak keluar. Junior brother, mereka tidak terlihat bahagia. Apakah mereka menyadari bahwa kita tidak tahu cara membuat api ilahi untuk menyalakan matahari? Harimau hitam bertanya dengan suara lembut. Diam, kakak senior. Qin Mou mempertahankan senyum kaku dan berbicara melalui gigi yang terkatup. Pertahankan senyummu dan bersikaplah seolah-olah kita bisa menciptakan matahari. Dewa Harimau Hitam melakukan apa yang diperintahkan, lalu berbicara melalui celah giginya.
Ini adalah pertama kalinya kami mengaktifkan Spirit Energy Mutual Shift Bridge sehingga kami bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar terhubung dengan altar pengorbanan di Great Ruins. Jika itu tidak berhasil, akankah mereka menghitung 2 hutang bersama dan memukuli kami sampai mati? Diam, kakak senior. Qin Mu hampir tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sekarang Spirit Energy Mutual Shift Bridge sudah diatur, bisakah kita memasuki Great Ruins dari sini? Jika ada yang tidak beres ketika kita menyeberangi jembatan, kita mungkin akan hancur berkeping-keping dan keluar sebagai tumpukan daging cincang di ujung yang lain, kata Dewa Harimau Hitam dengan lembut. Angin dingin bertiup melalui lingkungan yang sunyi. Setelah itu di Great Ruins, langit akan menjadi gelap. Imperial Preceptor sedang memimpin orang-orang membangun jalan ke bumi barat. Raksasa batu sedang berjalan melalui hutan dengan mengangkat palu batu besar untuk menghancurkan tanah. Mereka meratakan tanah. Setelah batu raksasa membuka jalan, ribuan wanita melewati jalan. Mereka mengenakan pakaian dari semua warna yang membuat mereka terlihat seperti bunga-bunga indah. Mereka bercakap-cakap sementara lempengan batu persegi melayang di langit dan secara otomatis mendarat di bawah kaki mereka. Di belakang mereka, raksasa pohon menggunakan palu kayu untuk mengamankan lempengan batu, saling mengunci secara teratur dan meratakan jalan. Di belakang raksasa pohon, guru balai pekerjaan surgawi memimpin banyak praktisi seni ilahi di aula untuk mencetak tanda. Setiap slab diperoleh tanda rune yang akan membuat jalan lebih tahan lama. Jalan itu tidak akan jatuh bahkan ketika kereta dan binatang buas melintasinya. Menggunakan lempengan batu untuk membuka jalan membuatnya lebih mudah untuk memperbaikinya di masa depan. Mereka hanya harus mengambil bagian yang salah dan menggantinya dengan yang baru. Preseptor Imperial Perdamaian Abadi dan Xiong Xiu berjalan berdampingan. Mereka mencari patung batu dan memindahkannya ke sisi jalan. Sebelum mereka memindahkan patung batu, mereka menawarkan dupa, yang sangat penting. Itu adalah apa yang dikatakan Qin Mu kepada Imperial Preceptor, jadi kecepatan membuka jalan sedikit lebih lambat dari yang diprediksi Qin Mu. Imperial Preceptor dan Xiong Xiu, guru istana surga sejati, telah lama sibuk. Mereka telah membuka jalan sampai ke wilayah Great Ruins pada saat itu, dan hanya dalam waktu 1 bulan lagi, mereka akan mencapai border Dragon City. Ketika waktu itu tiba, mereka sudah dekat dengan kerajaan perdamaian abadi. Mari kita istirahat. Imperial Preceptor memandang langit dan berkata dengan keras, kegelapan akan segera tiba begitu cepat menuju ke patung-patung batu. Jangan bergerak di malam hari. Semua orang bergegas melakukan apa yang diperintahkan dan mulai membakar untuk memasak makanan mereka. Gadis-gadis itu mengobrol dengan gembira tentang para lelaki perdamaian abadi. Mereka melirik praktisi seni ilahi dari Heavenly Works Hall dan tertawa pelan. Praktisi seni ilahi memerah dan tidak berani berbicara. Imperial Preceptor menatap matahari terbenam. Meskipun Qin Mu telah melemparkan semua tanggung jawab dan pekerjaan kotor kepadanya saat dia keluar untuk bermain, dia tidak memiliki keluhan. Pada saat itu, langit bergetar, dan seberkas cahaya hitam turun dari langit. Ia berputar dengan panik dan jatuh ke tanah. Wajah Imperial Preceptor berubah sedikit, dan dia melihat ke arah tempat cahaya hitam telah mendarat. Itu jatuh ke tanah, dan tanah bergetar. Getaran mencapai bahkan kaki mereka. Rasanya seperti monster yang menakutkan akan keluar dari bumi. Imperial Preceptor. 2 sinar cahaya ditembakkan dari mata Master Balai Pekerjaan Langit saat dia melihat ke arah perubahan abnormal. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak keras, ada perubahan besar dalam fenomena meteorologis. Tanah melonjak ke pegunungan besar yang mungkin merupakan karya iblis. Imperial Preceptor bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian tetap di sini. Saya akan pergi dan melihatnya. Kegelapan melonjak, tapi Imperial Preceptor berjalan melaluinya sampai dia tiba di tempat cahaya hitam jatuh. Energinya habis, dan seberkas cahaya biru mengalir ke langit dari bawah tanah, menembus ruang angkasa. Cahaya biru membentuk lorong cahaya yang mengalir. Yang melepaskan cahaya biru adalah altar pengorbanan besar yang tampak seperti gunung. Pada saat ini, semua tanda di atasnya menyala satu demi satu. Imperial Preceptor memeriksa altar pengorbanan yang tiba-tiba bangkit. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sejenak sebelum berjalan dan memasuki cahaya biru. Di Supreme Emperor Heaven, senyum Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam sangat dingin. Di langit, senyum Dewa Sejati Pang Yu, Dewa Sang Yihe, dan para dewa lainnya juga tidak berbeda. Semua orang diam selama beberapa waktu. Saat itu, dari cahaya di tengah altar pengorbanan, sesosok lelaki setengah baya berjalan keluar. Dia melihat sekeliling dengan bingung, lalu tatapannya mendarat pada Qin Mu. Jadi itu Master Sekte Qin. Apa hal luar biasa yang telah Anda lakukan saat ini? Tempat apa ini? Qin Mu menghela napas dalam-dalam. Melihat Imperial Preceptor itu seperti melihat anggota keluarga. Pria itu benar-benar datang ke Supreme Emperor Heaven dari Great Ruins dan menguji kegunaan jembatan energi saling geser roh. Dia adalah asisten tepat waktu. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan berapa lama mereka akan tetap beku. Qin Mu,
bagaimanapun, tidak akan berani memasuki jembatan secara pribadi untuk melihat apakah itu aman. Baik dia dan Dewa Harimau Hitam khawatir bahwa mereka mungkin akan robek sampai mati jika ada kesalahan dalam desain. Untungnya, Imperial Preceptor datang. Matahari di langit, Imperial Preceptor mengangkat kepalanya ke matahari yang hilang sisi dan buru-buru memalingkan muka. Dia menenangkan diri sebelum bertanya, Master Sekte, tempat apa ini? Siapa teman-teman Dao ini? Tepat pada waktunya, Imperial Preceptor, kata Qin Mu keras. Semuanya, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, Imperial Preceptor. Sejujurnya, jembatan ilahi umat perdamaian abadi telah dipatahkan dan pengajar kerajaan adalah orang pertama yang diolah untuk menjadi dewa. Dia juga pemimpin reformasi Imperial Preceptor, ini adalah Supreme Emperor Heaven, surga pertama dari 33 surga, dan orang di langit di Dewa Sejati Pang Yu. Dewa Sejati Pang Yu dan para dewa lainnya tidak bisa tidak tergerak. Mereka segera mendarat dan menyambut Imperial Preceptor. Dewa Sejati Pang Yu berkata sambil tersenyum, jadi orang suci yang muncul setiap 500 tahun. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Sejujurnya, saya pernah mendengar tentang legenda orang suci yang muncul setiap 500 tahun tetapi saya pikir itu adalah pembicaraan yang aneh. Saya tidak pernah berharap untuk bertemu orang yang benar. Imperial Preceptor membalas sapaannya dan berkata dengan rendah hati, Dao saudara terlalu sopan. Saya hanyalah orang kecil dari pedesaan yang belum pernah melihat dunia besar sebelumnya. Yang disebut suci yang muncul setiap 500 tahun hanyalah menyanjung negara kecil saya. Pang Yu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Imperial Preceptor salah? Jika duniamu adalah pedesaan, maka surga Kaisar Agung kita bahkan lebih buruk. Era pendiri Kaisar, era Kaisar tinggi, semuanya berada tepat di tempat Anda berada. Alasan mengapa Kaisar Surga berperang dengan setan selama 20.000 tahun juga hanya untuk melindungi duniamu. Jantung Preceptor Imperial bergetar hebat, dan ekspresi Qin Mu menjadi bingung. Mereka tidak mengharapkan Dewa Sejati Pang Yu mengatakan sesuatu seperti itu. Ada terlalu banyak informasi dalam kata-katanya, dan kedua pria itu membutuhkan waktu untuk mencernanya. Jembatan pergeseran saling energi spirit ini menjalin kontak antara dua dunia, yang merupakan hal yang baik bagi surga Kaisar tertinggi kita. Jika kita tidak bisa bertahan lagi, kita akan mempertahankan kekuatan penuh kita untuk menuju ke surga celestial. Pang Yu membungkuk pada Qin Mu dan berkata dengan tulus, tidak masalah apakah teman kecil Qin bisa memalsukan dua matahari lagi atau tidak, Kaisar Agung Surga saya akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa ini. Qin Mu segera membalas salam. Tuhan yang benar sopan. Inilah yang perlu saya lakukan, jadi tidak perlu untuk mengingatnya. Imperial Preceptor membalikan kepalanya dan memandangi jembatan pergeseran saling energi roh yang tak terbandingkan rumit dan altar pengorbanan. Dia menghela nafas kagum. Spirit Energy Mutual Shift, itu memang sesuatu yang dibuat oleh Master Sekte. Saya melihat perubahan besar dalam fenomena meteorologi dan tanah membanjiri altar pengorbanan. Sebuah jembatan ringan yang seperti dua corong terhubung, dan aku bertanya-tanya setan mana yang telah menerobos perdamaian abadi untuk menciptakan kekacauan. Ketika saya datang ke altar pengorbanan dan melihatnya, saya melihat pengerjaan yang sangat mengesankan. Aljabar yang digunakan sangat luar biasa, memanfaatkan pertukaran energi roh dan perubahan energi roh secara timbal balik. Saya curiga jadi saya datang untuk melihatnya. Itu menunjukkan bahwa itu benar-benar guru sekte yang dapat memiliki pemikiran yang luar biasa. Qin Mu sangat puas dan berkata dengan rendah hati, Imperial Preceptor memuji saya terlalu banyak. Ini sebagian besar berkat Senior Brother Black Tiger. Dia memperkenalkan Imperial Preceptor kepada semua dewa dan berkata dengan penuh arti, Saint Woodcutter juga ada di sini di Supreme Emperor Heaven. Saint Woodcutter. Imperial Preceptor jantung bergetar dalam kegelisahan. Alasan dia memulai reformasi adalah karena ungkapan dari sekte iblis surgawi, untuk penggunaan sehari-hari orang awam. Dia tidak berpikir bahwa keberadaan legendaris akan berada di tempat seperti itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Dia ingin bertemu senior ini yang membawanya ke jalan reformasi. Qin Mu jarang melihatnya gelisah dan tersenyum. Saint Woodcutter tidak ada di sini sekarang, tetapi bertarung melawan iblis dengan 24 dewa. Imperial Preceptor, Anda baru saja datang dan tidak mengerti Supreme Emperor Heaven. Setelah saya ceritakan semuanya, Anda akan tahu betapa indahnya jembatan peralihan saling energi roh ini. Dia kemudian menambahkan dengan penuh arti, warisan jalan dan keterampilan Kaisar Agung Surga tidak pernah rusak. Apa? Ketidakpercayaan mengisi wajah Imperial Eternal, dan dia berteriak, warisan jalan dan keterampilan tidak pernah rusak? Maksud Anda teknik, keterampilan, dan seni ilahi mereka semua dilestarikan sepenuhnya? Mustahil! Lihatlah matahari di langit itu. Standar aljabar seperti itu ribuan mil lebih rendah daripada kita. Ini bahkan lebih buruk daripada apa yang dapat dilakukan oleh para sarjana Imperial College.
Dewa Harimau Hitam cemberut sambil berpikir, orang suci ini yang muncul setiap 500 tahun juga adalah orang yang belum mengembangkan kerangka pikirannya juga. Hanya sepotong informasi kecil sudah cukup untuk membuatnya gelisah. Ekspresinya telah berubah secara drastis, membuatnya sulit untuk mengendalikan emosinya. Orang yang disebut Santo itu tidak memenuhi reputasinya. Merasa sedikit canggung, Qin Mu bergumam, memang sedikit tak tertahankan untuk melihat. Imperial Preceptor mencibir dan berkata, bagaimana itu tidak tertahankan? Yang ingin saya lakukan adalah membawa pisau bahkan ke matahari. Jika para sarjana Imperial College memalsukan artefak kasar, saya pasti akan mengusir mereka dan mengirim mereka kembali untuk menyusun kembali. Di sekitarnya, semua dewa dipenuhi dengan rasa malu. Mereka saling memandang tanpa berkata-kata. Dengan ketidakberdayaan dalam suaranya, Qin Mu berkata, Imperial Preceptor, turunkan suaramu. Meskipun aljabar Kaisar Agung Surga telah diturunkan, warisan jalan mereka tidak pernah rusak. Dengan kemampuan saya, di antara praktisi seni ilahi dari dunia yang sama, saya hanya bisa masuk dalam 10 besar. Kultus Master sedang rendah hati, kan? Tanya Imperial Preceptor curiga. Pembangunan Spirit Energy Mutual Shift Bridge oleh Qin Mu memungkinkan Imperial Preceptor juga melihat kedatangan generasi baru. Kultus Guru telah melakukan layanan besar kepada orang-orang dari surga Kaisar tertinggi dan layanan besar kepada orang-orang dari perdamaian abadi. Imperial Preceptor tiba-tiba membungkuk ke lantai dan berkata dengan tulus kepada Qin Mu, saya berterima kasih atas nama semua makhluk hidup. Qin Mu buru-buru membalas salamnya. Aku tidak berani. Setan menyerang surga Kaisar tertinggi, dan itu tidak akan bisa menahan mereka lebih lama. Setelah diserang, iblis akan pergi ke reruntuhan besar dan perdamaian abadi. Jika kami membantu orang-orang ini, mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Imperial Preceptor bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah saya kembali, saya pasti akan mengirim peringatan ke Kaisar untuk memintanya membantu Kaisar Agung Surga. Qin Mu tersenyum padanya. Dalam hal ini, masalah ini akan ditangani oleh Imperial Preceptor dan Dewa Sejati Pang Yu. Kalian bisa mengatur peraturan agar orang-orang datang dan pergi melalui Supreme Emperor Heaven. Anda juga harus memutuskan bagaimana perdamaian abadi dapat mendukung Supreme Emperor Heaven dan bagaimana bertukar petunjuk tentang jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Imperial Preceptor terdiam beberapa saat sebelum berkata, kamu akan mencuci tangan ini juga. Qin Mu meregangkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, saudara Tiger dan saya belum istirahat berhari-hari sehingga kita perlu tidur sebentar. Saya juga harus keluar untuk pelatihan. Masalah semacam ini lebih baik diselesaikan oleh Imperial Preceptor. Itu benar. Tentang matahari, lihat apakah Anda dapat membantu mereka dengan itu juga. Setelah beberapa hari beristirahat, semua orang berjalan di menara kota. Yuhi pemberani dan berhati-hati, lebih dewasa daripada Sang Hua, jadi dia yang pertama menyarankan, Harimau Senior, karena kita akan pergi ke wilayah setan, yang terbaik jika Senior tidak akan melepaskan aura Anda. Kalau tidak, para dewa iblis akan muncul untuk menghentikan kita. Akan lebih baik jika kamu berpura-pura menjadi praktisi seni ilahi yang normal. Alasan mengapa para dewa surga Kaisar tertinggi kita tidak dapat datang adalah karena para dewa iblis sangat peka terhadap kehadiran mereka. Dewa Harimau Hitam menarik auranya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan memberikan permainan dan memikat dewa iblis. Ini latihanmu, jadi aku hanya akan mengamati dari samping dan tidak ikut campur. Langkah kaki mereka sangat cepat, sehingga praktisi seni ilahi yang memiliki kultivasi sedikit lebih rendah tidak bisa mengikuti. Karena Yuhi ingin menyusup ke wilayah iblis, orang-orang yang dibawanya adalah semua elit dan ahli dalam pasukan. Mereka semua pernah mengalami pergumulan hidup dan mati sebelumnya. Ketika mereka berada di dekat tujuan mereka, langit berangsur-angsur menjadi gelap ketika jejak setan Qi melayang ke sana kemari dari hutan. Tempat itu terlihat seperti diselimuti oleh kabut kelabu. Mereka bisa melihat tetapi tidak jauh. Seorang praktisi seni dewa berpikir untuk menggunakan seni dewa api untuk menerangi jalan, tetapi dia langsung dihentikan oleh Xu Yao. Ini adalah wilayah iblis, jadi kecuali kamu berada dalam situasi hidup dan mati, tidak ada yang harus menggunakan seni ilahi yang memancarkan cahaya. Kalau tidak, kita akan terbuka. Ingat, ketika kita bertemu musuh, kita harus menyingkirkan mereka secara instan dan mengakhiri pertempuran. Kita tidak bisa membiarkan pertarungan berlanjut dan berisiko menarik lebih banyak musuh. Semua orang buru-buru mengakui kata-katanya. Luasnya pikiran Xu Yao tidak buruk, puji Qin Mu, lalu berbalik ke Sang Hua. Apakah kamu pergi ke God Suppression Pagoda? Sang Hua menggelengkan kepalanya, kepang panjangnya memantul di depan dadanya. Aku belum punya waktu. Ada terlalu banyak hal yang perlu dilakukan beberapa hari ini, jadi saya tidak bisa pergi. Belum ada aktivitas dari iblis baru-baru ini, dan ini menakutkanku. Juga, Guru Surgawi telah membawa 24 dewa, dan belum ada kabar tentang mereka. Saya tidak bisa memiliki firasat buruk tentang itu. Qin Mu sedikit mengernyit.
Saint Woodcutter telah pergi bersama 24 dewa, tetapi masih belum ada berita tentang pertempuran besar. Memang aneh. Hati-hati. Kami sudah memasuki wilayah iblis. Ding Yun, jelajahi jalan dengan roh purba Anda. Begitu Yu He memberikan perintah padanya, seorang praktisi seni ilahi duduk dalam posisi lotus dan roh primordialnya diproyeksikan keluar. Praktisi seni ilahi lain kemudian maju untuk menggendongnya. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi seni ilahi dari 7 bintang realm dan dapat memproyeksikan semangat primordial mereka. Namun, tanpa mengalami reformasi roh purba di Eternal Peace Empire, roh purba mereka tidak terlalu kuat dan tidak bisa terbang terlalu jauh. Namun, mereka masih bisa digunakan untuk mencari jalan. Semua orang bergegas di jalan mereka. Setelah beberapa saat, roh primordial Ding Yun terbang kembali dan berkata, 200 mil barat daya dari sini ada sebuah kota. Ada sekitar 2.000 orang yang diperbudak oleh iblis, tapi aku tidak tahu apa yang mereka bangun. Ada juga beberapa desa terdekat dengan tua dan muda, wanita dan anak-anak. Namun, ada 6 menara pengawal di jalan, dan mereka sangat tinggi. Saya tidak berani memeriksanya secara rinci karena saya takut para praktisi seni ilahi iblis akan mendeteksi roh primordial saya. Seberapa jauh pagoda-pagoda itu? Tanya Yu. Ding Yun tersipu dan bergumam, perhitungan saya tidak baik, saya tidak pernah belajar sebelumnya. Yu dia mengerutkan kening. Setan di menara pengawal harus menjadi praktisi seni ilahi dari 6 arah realm atau 7 bintang realm. Mereka sangat waspada, jadi jika kita mengkhawatirkan mereka dan berita menyebar, tidak akan ada beberapa tentara yang tersebar yang akan menyambut kita. Praktisi yang kuat dari alam surgawi atau bahkan alam hidup dan mati akan muncul. Ding Yun menggelengkan kepalanya. Tempat-tempat lain juga memiliki menara pengawas, dan mereka juga banyak. Xu Yao merenungkannya dan berkata, kalau begitu, kita hanya bisa menyelinap diam-diam dan menyingkirkan iblis-iblis di menara pengawas. Jika bahkan satu iblis memperhatikan kita sebelumnya, kita semua harus mundur. Qin Mo memikirkannya, lalu bertanya, ki vital siapa yang paling tahan lama, yang terkuat? Semua orang menatapnya. Mulut mereka terbuka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Yu He dan Xu Yao ragu-ragu sejenak, tetapi diam juga. Jika ki vital seseorang cukup kuat, mereka dapat mengeksekusi pelet pedang dari jarak 100 mil. Sedemikian rupa, kita dapat menghancurkan iblis di menara pengawas tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Mulut semua orang tetap terbuka lebar, tetapi mereka tidak berbicara. Qin Mu bingung. Namun ketika ia berpikir untuk berbicara lagi, Sang Hua, yang lebih lugas daripada yang lain, berkata, Brother Master Sekte, selain dari Tiger Senior, di antara semua praktisi seni ilahi, bukan ki vital Anda yang paling penting. Tahan lama dan kuat? Semua orang dengan cepat mengangguk. Kita semua terkesan bahwa Master Kultus dapat membunuh 4 praktisi iblis yang kuat dalam pertempuran kota Li, jadi jika Anda terus rendah hati, itu akan palsu, kata Xu Yao tanpa daya. Qin Mu menggaruk kepalanya, baru kemudian mengingat dengan cara apa dia melampaui Yu He dan Xu Yao. Selain seni ilahi keterampilan pedang dan roh purba, yang lain adalah budidaya ki vitalnya. Baiklah, aku akan membersihkan menara pengawal. Ikuti dengan cermat di belakangku. Qin Mu bangkit dan mengetuk jantung alisnya. Proyeksi roh primordial. Roh primordialnya melintas dan menghilang. Semangat primordial yang kuat. Semua orang, termasuk Yu He, melompat kaget. Roh primordial Qin Mu telah dibudidayakan menjadi substansi dan tidak kalah dengan roh primordial dari para praktisi seni ilahi dari alam makhluk surgawi. Itu benar-benar kuat? Meskipun aku nomor 1 di antara 7 bintang realm Supreme Emperor Heaven dan telah mencapai standar dewa sejati muda di banyak bidang, roh primordialku masih kalah dengan miliknya, pikir wanita itu. Sang Hua pergi untuk menjemput Qin Mu agar mereka bisa bergegas, tetapi dia melihat dia mulai berlari ke depan. Kecepatannya berangsur-angsur meningkat, meninggalkannya tercengang. Dewa Harimau Hitam melangkah setelah Qin Mu. Berhenti menatap. Ini adalah roh kontrol mantra, mantra oleh tuanku. Cepat, ikuti. Semua orang bergegas untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ketika mereka menyusul Qin Mu, roh primordialnya tiba-tiba melayang kembali dan kembali ke tubuhnya. Dia memukul karung Tao Tie-nya, dan sebuah pelet pedang terbang keluar. Berputar dan tiba-tiba melayang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Qin Mu tiba-tiba meningkatkan langkahnya dan bergegas maju dengan marah. Dengan dentuman, ia benar-benar melampaui kecepatan suara, tidak lagi bersikap rendah hati. Yu He dan seluruh praktisi seni ilahi mengerutkan kening. Qin Mu bisa menangkap musuh lengah, tapi suara pasti akan pergi ke menara pengawal lainnya. Ketika Ding Yun telah menelusuri jalan, selain dari 6 menara pengawal yang harus mereka lewati, ada juga menara pengawal lain yang tidak berada di jalur mereka. Qin Mu telah membuat suara keras yang akan membuat alarm pagoda lain dan mengungkapkan kelompok mereka, memberi mereka pilihan lain selain mundur. Yu dia mengertakkan giginya. Ayo ikuti. Semua orang dengan tergesa-gesa meningkatkan kecepatan mereka dan berlari dengan geram,
meningkatkan kecepatan mereka hingga yang ekstrim. Ledakan terdengar saat semua kecepatan mereka melampaui kecepatan suara. Namun, kekuatan orang-orang dalam kelompok itu tidak sama. Yuhi, Xu Yao, dan Sang Hua adalah yang tercepat, bahkan lebih cepat dari Qin Mu. Mereka bertiga mengejar dia dan melihat ke depan. Pelet pedang sudah sampai ke menara pengawal pertama. Pelet pedang itu masih lebih dari 30 meter jauhnya, tetapi pedang yang tak terhitung jumlahnya telah terbang keluar dan bergegas ke menara pengawal. Lebih dari selusin yang lain tiba-tiba menunjuk ke bawah dan mendekati tanah. Sementara itu, sisanya bergabung kembali ke pelet pedang. Tapi itu tidak berhenti sesaat, terus berlari ke depan. Qin Mu juga melakukan hal yang sama, dan dia melihat menara pengawal kedua beberapa saat kemudian. Ada beberapa setan yang minum dengan riang di bawahnya sementara dua lainnya melihat sekeliling dari atas. Selusin pedang yang terbang dekat ke tanah terbang, dan para iblis yang sedang minum bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kepala mereka terbang, dan pedang itu melaju ke atas dengan cahaya darah, bertabrakan dengan pelet pedang yang terbang keluar dari menara pengawal. Suara mendesing. Qin Mu terbang, dan angin geram menyapu menara pengawal. Dia bergegas ke menara pengawas ketiga. Yuhi, Xu Yao, dan Sang Ye mengikutinya dan datang ke pagoda ketiga. Qin Mu tiba-tiba berhenti, tapi pelet pedangnya sudah bergegas menuju menara keempat. Kaki Qin Mu tidak tegak lurus juga tidak menyebar. Dengan tangan kanannya membentuk teknik pedang, ki vitalnya mengalir melalui tubuhnya, dan dia terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jari-jari pedangnya menusuk ke dalam apa-apa dari waktu ke waktu sambil tetap dengan teknik pedang. Pelet pedang menabrak menara pengawas, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berputar ke segala arah seperti ikan terbang. Mereka membunuh semua praktisi kesenian iblis yang berjaga. Dalam beberapa waktu, pelet menembus menara pengawas keempat, kelima, dan keenam. Praktisi seni ilahi lainnya bergegas ke 4 orang. Ketika mereka berhenti, Ding Yun memproyeksikan roh primordialnya dan mengejar pelet pedang Qin Mu. Dia melihat bahwa setelah menembus menara pengawal ke-6, ia terpisah, dan 8.000 pedang terbelah menjadi 2 kelompok sebelum membentuk 2 pelet pedang yang sedikit lebih kecil dan terbang ke arah yang berlawanan. Ding Yun kaget, tapi roh primordialnya mengejar salah satu pelet pedang. Dia melihat bahwa itu mengikuti pola yang ditetapkan dan bergerak dalam lengkungan dengan kecepatan yang mengerikan. Semua iblis di menara pengawal terbunuh tanpa ada waktu untuk bereaksi. Ketika pelet pedang telah datang ke pengamat terakhir, Ding Yun akhirnya mendengar ledakan yang disebabkan oleh mereka bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara. Tapi, itu tidak keras lagi. Praktisi seni ilahi iblis mengulurkan kepalanya untuk melihat, tetapi di belakangnya, pelet pedang terbang ke pagoda dan meledak dengan cahaya pedang, menenggelamkannya. Ding Yun segera memanggil kembali roh primordialnya. Ketika dia kembali ke tubuh jasmaninya, dia melihat pelet pedang terbang kembali. Ada satu lagi yang bersorak juga. 2 pelet pedang berdenting di depan Qin Mu dan menjadi pelet pedang yang sedikit lebih besar sebelum mendarat dengan lembut di tangannya. Untungnya, saya bisa menyelesaikan misi. Qin Mu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Semua orang terengah-engah. Mereka tiba-tiba berhenti dan belum melihat-lihat. Xu Yao memandang Ding Yun yang mengangguk. Dalam radius 150 mil, setiap menara pengawas yang bisa mendengar gemuruh semuanya dihancurkan oleh Master Sekte. Tempat yang lebih jauh tidak mungkin mendengar suara bising dari sini. 150 mil? Ekspresi Yuhi dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Qin Mu hanya menyebutkan 100 mil saja, tapi dia benar-benar menghancurkan semua menara pengawal dalam radius 150 mil. Kultivasi ki vitalnya terlalu kuat. Sepertinya dia memang rendah hati, pikirnya diam-diam pada dirinya sendiri. Ayo kita pergi dengan cepat? Master Sekte, Anda sudah mengendalikan begitu banyak pedang, apakah Anda perlu istirahat? Xu Yao bertanya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, ki vitalku masih berlimpah. Semua orang menutupi jejak mereka dan melihat ke depan, hati mereka bergetar. Di depan mereka, tempat itu tidak bisa lagi disebut kota kecil. Sebaliknya, itu adalah altar raksasa yang tidak lebih kecil dari altar pengorbanan yang Saint Wardku tergunakan untuk turun. Ribuan manusia kuat membangunnya di bawah pengawasan tentara iblis. Altar pengorbanan sudah setengah dibangun, dan banyak praktisi seni ilahi iblis membawa ember darah segar untuk membubuhkan tanda rune. Bukankah setan sudah membuka penghalang surga kaisar tertinggi? Penghalang dunia antara Supreme Emperor Heaven dan dunia iblis tidak bisa lagi menghentikan keturunan iblis, jadi mengapa mereka masih membangun altar pengorbanan? Qin Mu bingung. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, kecuali, dewa atau iblis yang mereka rencanakan untuk panggil bukanlah seseorang dari dunia iblis? Mungkinkah? Dia memikirkan asal-usul Zhe Huali, dan gelisah memenuhi hatinya. Zhe Huali adalah murid Luo Wushuang yang datang dari apa yang disebut surga celestial sejati. Ada praktisi yang kuat dari alam celestial di sini. Semua orang memalingkan muka, jangan biarkan dia memperhatikanmu. Xu Yao buru-buru berkata. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan.
Di samping altar pengorbanan, seorang praktisi iblis yang kuat memiliki roh purba lebih dari 30 meter berdiri di belakangnya. Dia jangkung dan kuat, dan roh primordialnya sepertinya merasakan sesuatu karena ia melihat sekeliling. Namun, tidak terlihat ada yang abnormal. Qin Mou mengambil cermin dan menggunakannya untuk mencerminkan lingkungan. Setan di sini tidak banyak. Selain pakar surgawi itu, yang lain seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan. Pada saat ini, dia melihat sosok berjalan keluar dari dalam altar pengorbanan, dan ekspresinya langsung berubah. Fu Riluo. Telapak tangan Qin Mou bergetar ketika Fu Riluo di cermin berjalan keluar dari altar pengorbanan dan mengangkat kepalanya untuk menatap lurus ke arahnya. Lari, Qin Mou serak dengan suara serak. Fu Riluo yang ada di cermin mengambil langkah maju dan berjalan keluar dari cermin. Tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih besar, seperti mimpi buruk yang turun. Lari cepat, teriak Qin Mou tegas.